Oke, teman-teman sekalian, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara rutin kita setiap hari membahas tentang AI Gate, mulai dari bagaimana cara menggunakan robot ini, sampai kita membahas segala macam masalah yang didapat di robot di lapangan, cara memasarkan, cara memakai, dan lain sebagainya. Oke, untuk tidak berpanjang waktu, kita persilakan langsung founder kita, Bapak Hendrik, untuk memulai informasi-informasi terkini tentang AI Gate di tempat kita. Silakan Pak Hendri. Assalamualaikum teman-teman yang beragama Muslim dan salam sejahtera. Saya kadang-kadang terpikir beginilah, betul kayak Bang Piji bilang. Kalau kita comparekan istri pertama dengan istri muda itu beda, ya. Tapi kita harus tahu kenikmatan apa yang kita dapat di saat kita memuncak yang di sini masih di posisi bawah. Yang penting kita itu tidak dirugikan dulu, oke? Contohlah ini saya jelaskan ya. Saya share screen di sini yang saya punya sendiri ya. Karena saya apa yang kita meeting ini setiap hari saya ajukan ke mereka. Saya bilang, bro, sistem ada yang gini, ada. Biarin sistem orang, yang sistem aku harus ada perbedaan karena aku bukan copy dan aku tidak namanya beli core-nya. Mereka menciptakan core ya. Di saat di sistem berjalan ya, contohlah ini AI. Kadang-kadang betul kayak gini, ada yang take profit, ada yang tidak. Kok bisa ya kayak gitu? Bentar. Kadang-kadang sama juga pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Di sini ya, itu total profit nggak ada yang sampai minus. Kalau saya lihat sampai di sini di Binance, saya deposit sampai $10.000. Tuh nggak ada pula yang masih berjalan profitnya. Estimasi 10.000, sekarang udah untung 314. Tapi robot belum take profit. Jadi biarin dia bekerja. Itu perimeter namanya. Ya, sama kayak kita main future. Jadi yang kita tradingkan sekarang adalah liquid yang kita berpandukan dengan itu adalah logisnya dari orang itu. Saya menerima logisnya. Tapi karena kita mempunyai komitmen di sini, itulah logis setiap pertanyaan dan setiap permasalahan pasti ada jawabannya. Jadi inilah logis yang saya terima. Ya, tidak langsung masuk. Di sini ada namanya 1 menit. Ini bergeraknya. Ini perimeter namanya. Ini candlestick ini dari awal yang kita beli, contoh nih dari titik 836 sampai ke titik, dia ada perimeternya. Itu berapa persen kerugian, berapa persen keuntungan. Jadi kita kembali lagi ke order book-nya. Gitu loh. Jadi kalau dapat bagi orang yang sebelah, kita tidak tahu bagaimana konsepnya dia hitung, tetapi yang jelas di AI Gate, jangan pernah stop AI ataupun gunakan konsep trading yang agak panjang sedikit. Jadi kita samain kemarin itu settingnya dari sini. Betul. Tetapi saya udah samain, contoh di sini ya, kita samain settingnya. Kita lihat take profit. Contoh yang Chiliz ini. Profit ini 182. Berarti kalau logik akal, dia udah sampai ke titik 0, berapa ini. Jadi kok bisa 182 ya? Begitu. Lalu yang kayak ada, dia profit 20%, 88. Jadi bagaimana dia menghitung? Saya tidak tahu. Nah, jadi kita mempertikaikan setiap hari, pertikaikan bagaimana dia take profit, itu sesuatu mustahil untuk kita codingkan. Jadi kalau kita mau robot sendiri, kita coding sendiri itu tidak ada kok yang robot yang masuk ke Indodax, contoh. Karena dari Indodax sendiri itu membatasi juga API setiap connection. Ya. Jadi bukan, makanya kayak Royal Q, Mark 7 tidak mau, ya udah nggak mau lah masuk ke ke Indodax. Untuk menghitung aja susah Indodax itu, karena nggak ada instant sale. Nah, contohnya $9. 18,48%. Gimana hitungnya itu? Sedangkan kita earning callback 0,3. Kalau kena 2, pasti di sini paling 18,7 fixnya. Nah, jadi teman-teman bisa juga melihat. Jadi ini adalah perimeter namanya. Jadi kalau teman-teman pengen kita di lapangan dan satu berpayungkan dengan AI Gate dengan apa yang level-level yang kita dapat. Yang kita cari di setiap semua konsep itu adalah keuntungan ya. Jadi saya paham kita kalah di return rate ini. Return rate sama gainer ini namanya perimeter daripada
average price harga rata-rata yang dia beli dengan current price sekarang. Ya, jadi dia ada minus 0,8. Contoh di koin Tomo ini. Jadi di saat dia naik kok belum jual gitu. Itu adalah kinerja robot. Jadi banyak yang kayak gini. Kita sampai 80. Saya kemarin auto manual add masih belum TP. Jadi saya tidak ada yang stop robot, masih jalan. Nah, ini kalau nggak salah lebih dari 40 nih yang saya pasang robot. Dan tidak ada pun satu yang saya punya kerugian di sini. Tidak ada. Bisa lihat, tidak ada kerugian. Kecuali settingnya pas. Setting saya semuanya sama. Kalau kadang-kadang, ini cara saya setting. Kita tidak bahas connect tentang sistem. Contoh gini. Kalau di namanya My Neighbor Alice ini udah kenaikan 21, ada nggak peluang kita bisa beli? Kalau saya beli. Kenapa? Contoh saya beli gini. Kita pasang take profit-nya itu tetap 0,3, tetapi kita pasang bunker di sini 2 dan sini 0,5%. Kenapa? Sekiranya dia kan sering digunakan, sekiranya dia jatuh sampai compounding 10% ke bawah, 5%, berarti udah 10%. Pasti tidak tepat 5%, pasti lebih, pasti ke bawah. Kalau dia udah terbeli semua kedua ini, dia pasti mengejar yang ini. Setelah dia mengejar ke sini, yang ini juga dapat, dia turun dapat profit. Dan kalau harga segitu, sering saya pakai 3%, 1%. Begitu. Circle tidak. Kenapa? Saya main one shot. Karena dana besar. 4-2. Berarti $60 plus dengan campuran 1, $70. Lalu saya pasang. Begitu terus. Karena dia tinggi, di pucuk. Dia bisa jatuh maksimal, dia juga bisa naik kembali. Nah, contoh di angka menengah. Contoh kalau angka menengah, ini teknis. Bukan sembarang kripto yang kita beli. Contoh kalau angka menengah, contoh yang di Axie Infinity. Karena dia mainkan $76, di sini nggak berani. Karena kalau dia jatuh sampai $12, minus uang kita itu sadis. Kalau di My Neighbor, kenapa saya berani? Dia masih lagi $15. Untuk dia jatuh ke bawah, mustahil. Karena kalau itu terjadi, gamenya nggak bakal dimainkan orang lagi. Oke? Jadi itu teknis yang bukan cuma dari bagaimana robot profit. Kita cuma membaca bagaimana kita untuk menangguh ikan yang ada lagi di polisi. Contoh di Polygon ini. Matic. Ini dinaik 10%. Karena kita tidak ada namanya yang merah lebih daripada 10 atau 5%. Jadi kita harus cari koin yang lebih tingginya. Karena dia udah sampai di pucuk, dia pasti turun sebentar. Gitu. Nah, contoh Ani Coti, 21%. Boleh dicoba. Kita pakai, jangan circle one shot. Pakai aja 3% di sini. Kenapa saya pakai 3%? Karena dia kalau kita pakai 0,2%, untung rata-rata paling dapat 1,2 kayak tadi. Kecil. Jadi kalau 3%, kalau dia cannya naik lagi, kalau kena menyentuh 0,3%, sebentar langsung dia naik. Di situ tidak dapat diskusi harga maksimal. Kenapa? Karena di sini saya pasang bangkanya 2. Bangkanya 2. Yang saya target, dia sudah sampai ke maximal price. Mungkin itu belum maximal price-nya. Kalau dia masih ada peluang kenaikan, kita untung. Kalau dia masih jatuh, saya masang 2 bunker. Paling kalau 5% ini kena kedua-duanya, paling dah 15% ke 20%. Saya membeli di angka itu targetnya. Nah, begitu. Ini teknis. Ah, ini dicoti. Kita harus pilih yang harga nominal lagi. Contoh, di harga kemarin saya bilang, pertama kita harus memilih harga yang lebih turunnya. Bisa. Itu untuk main stable. Karena kita mempunyai dan cuma $100 untuk menembak dengan 1 bunker. Tapi kalau kita mau pasang 2 bunker, ya harus pilih yang marketnya tinggi. Begitu teknisnya untuk kita dapat uang. Jadi kalau dia berjalan, biarin robot berjalan. Robot saya udah berjalan itu banyak banget. Dan saya tidak pernah nonton robot ini bagaimana dia kerja. Jadi makanya dia take profit. Dia tidak grogi. Yang groginya bukan robot, sebenarnya kita. Contoh begini. Ini pasti kawan-kawan udah stop AI ini. Udah stop AI. Buat apa kita trading selama 2 hari untuk ngejar $4? Aduh, kadang-kadang malu lucu. Kayak gini. 364 tadi. Kalau saya stop, ini buat apa dia mau tinggi bebas.
Nah, biarin dia bekerja. Jadi teman-teman harus pandai kawal. Walaupun main robot, main manual, teman-teman tetap emosi di dalam itu pengen pencet gitu loh. Jangan teman-teman. Jangan. Biar robot ini bekerja. Kalau robot ini bekerja, berarti saya udah bilang, kita udah membebaskan perasaan kita itu untuk dia bekerja. Jangan diplototin. Dia tahu kapan dia jual. Percayalah. Dan kalau bilang saya tidak bisa dapat profit maksimal, kok bisa sampai $10, $20 kayak gitu loh. Nah, sampai $10, $9 ini ada semalam. Shiba, San ini profit semua. Jadi yang kita kejar ini. Ini yang kita kejarin, bukan kita namanya mengomelkan ini. Ini perimeter namanya. Jadi kalau kita mengkrik teman-teman di bawah kita profit begini, teman-teman sendiri hitunglah keuntungan teman-teman. Dan ada nggak di mana-mana robot di saat kita mengklik setiap pair, nah itu 50% dibagi kita? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak robot khas untuk Indodax? Tidak ada. Yang robot yang namanya trigger, yang namanya compounding, itu tidak pernah ada di Indodax. Karena memang harga Indodax itu dibatasi oleh servernya, itu 1 menit, itu 100. Bagaimana kita mau kasih solusi ke Indodax kayak gitu? Coba. Jadi, AI Gate mengakalkan, asalkan dia tidak mencari minus. Dia mencari profit. Gitu. Makanya di sini ada namanya premium price. Oke? Oke, kalau kita buka untuk pertanyaan kok lebih gampang. Oke, baik. Jadi sebenarnya masalah kita tuh di ujung jari ya. Iya. Ujung jari, jangan di ujung pecek. jari. Aduh. Tidak tahan hati, akhirnya ujung jari bergerak. Benar. Oke, teman-teman, kalau kita buka. Gimana? Silakan. Ya, kalau kita mau untung besar, ya jual mobil. Pasang dulu di dalam. Jual mobil, kita kan pemain network setia. Apapun kita habisin. Jadi, jangan, ini saya mohon banget. Kita sebenarnya bukan mempermasalahan robot yang kerja. Kita bagaimana permasalahan sekarang teknis kita itu untuk mendekrit semua orang di bawah kita itu at least ada trading $1.000 semua. Ada nggak kita lihat di RRQ orang trading yang nominalnya sedikit? Nggak ada. Rata-rata untung nih 200, 100, $3, $4. Itu berapa ribu dia trading kan modalnya coba. Mindset. Oke, kok lanjut. Pak Widi mau tanya. Oke, kita akan langsung ke penanya pertama, itu Pak Widi. Silakan Pak Widi. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya tadi udah ada penjelasan sebelum ada meeting ini kan. Ya. Nah, cuman saya kan orangnya logical, Pak. Ya, saya memang pakai nalar gitu istilahnya. Namanya robot itu kan pasti dibuat oleh manusia. Betul. Dan tentu ada strategi-strategi, ada rumus-rumus yang dia pakai kan, si pembuat robot itu kan. Betul. Nah, kemudian kita juga sudah men-setting dari awal kalau settingan itu take profitnya 3%, turun 0,3% dia akan jual. Tentu itu kan ada logikanya kan. Yeah. Nah, kita mainnya di Binance kan seperti itu. Dan Binance marketnya memang paling besar di dunia kan seperti itu. Betul. Nah, kalau secara logika kan kalau kita sudah pasang setting robot, berarti kan kita memerintahkan robot untuk melakukan hal yang kita perintahkan. Betul kan? Betul. 3%, begitu dia turun 0,4%, berarti kan udah melewati batas 0,3%. Kan harusnya dia profit. Tapi kan kejadiannya di saya udah ngalami ini Bang, udah 2 hari. 2 hari kan. Nah, kemudian sudah naik sampai 11%, kemudian turun sampai 7%, floating terus. Artinya kan dia tidak nurut perintah kita robotnya, karena robotnya kan kita settingkan 3%, kalau turun 0,3% take profit. Ini udah 10% turun sampai ke 4%, berarti kan turunnya 6%, lebih dari 0,3%. Nah, saya pengen tahu logikanya di mana gitu loh. Padahal kita sudah setting targetnya seperti itu, tetapi kok tidak terjadi? Apakah robot ini bekerja atau tidak kan?
Kan logikanya di mana itu yang ingin saya tahu gitu loh Bang. Terima kasih, itu aja. Ya, logikanya tuh paling kita lagi Bang. Jadi sini pemahaman simple. Pertama, kita beli nggak robotnya untuk tesnya? Enggak kan? Enggak beli lah. Ya, Gratis. benar. Satu. Kedua, dia tahu nih untuk cari pasar. Jadi dia kasih download free. Kedua, secara logik, website dengan namanya apps, mana lebih cepat eksekusinya? Apps. Betul, berarti Abang udah jawab. Tiga, di saat di dalam sistem yang nama website, itu siapa yang duluan, pasti antrian duluan kan? Iya, betul. Berbeda dengan apps kan? Nah, jadi kalau di saat Abang punya itu nggak eksekusi, berarti di saat harga Abang itu ada orang di depan Abang yang eksekusi, yang TP. Abang waktu yang dia mau TP Abang, baru Abang masuk, jadi lewat. Paham? Oke. Itu tiga. Keempat, di saat kita membuat sistem robot tadi, mekanisme untuk penghitungan, ya, kita kembali logis kita ke order book. Kalau saya nih, kalau di sini tidak logisnya dapat, kita logis ke order book. Itu yang sering dipakai, yang sering terjadi di Indodax. Sering juga terjadi di namanya di Binance. Kalau di Indodax itu, dia cuma eksekusi harga itu 100 kali per 1 menit. Berarti kalau ada 100 robot yang berjalan, ada yang robot compounding, robot grip. Jadi 1 menit itu untuk 100 robot ini cuma bergerak sekali eksekusi harga. Dibatasi oleh API-nya Indodax. Jadi di saat Abang TP, Perimeter memang membaca Abang TP. Tetapi Indodax tidak men-connect ataupun tidak menjawab panggilan Abang. Bagaimana Abang TP? Iya. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi jawaban saya simple. Di saat kita memakai robot, saya bukan jadi, dan saya ini sering diskusi dengan mereka ini, bilang, bro, gimana ya cara kerja? Kalau kayak gini susah loh bro. Bilang, bro, simple. I give you product, ya, lu test drive dulu, ya. Once tidak lu rugi, lu boleh angkat kaki, terserah lu, uang nggak masalah. Tetapi kalau lu untung dan lu bisa melihat di sini dapat profit, lu bisa menjawab keluar itu dengan mekanisme lu di saat lu mempelajari robot ini dengan teknik aku, kata dia. Oke. Dan sekarang ini gua pelajari, gua masukkan try nih $10.000. Gua try. Akhirnya memang untung, tapi tidak tepat dengan janjinya kita setting di robot itu. Paham nggak? Ada yang dilewati, ada dia dapat, ada yang nggak dilewati, tiba-tiba dia profit gitu. Paham nggak? Dan banyak di saat kita ini berfokus dengan berbincangan tentang corona, ini saya anggap nih corona nih sekarang nih masalahnya. Masalah orang-orang yang harus bagaimana kita train dia menjadi warrior di dalam lapangan dengan teknis bagaimana di saat dipucuk beli berapa, medium beli berapa, high beli berapa, itu udah hilang profit kita. Kenapa? Kita berfokus dengan masalah yang satu yang sepele. Masalah sepele itu pakai jari aja. Biar robot bekerja, di saat disetting, biarin dapat untung. Test drive 1 bulan, kalau gagal kita bebasin. Dah, gitu. Makanya dia tidak ada syarat kayak robot-robot lain. Pertama, untuk kita mengaktifkan robot, dia itu bisa meng-create kita dari awal secara gratis, kita bisa membuat berapa banyak pasukan yang kita mau. Itu pertama. Kedua, dia cuma harus ada lu komit nggak komit, lu cuma letakkan $3 ataupun 30.000. Bisa bebasin lagi, uang itu bisa keluar. Jadi pertama ini, lu pakailah dulu produk saya ini, kata dia. Setelah itu kita tengok keuntungannya berapa. Per bulan kita hitung harga rata-rata, jangan hitung perimeter yang aku ciptakan. Dan jangan pernah stop AI sendiri. Begitu. Jadi kita ini sekarang ini menjadi juri untuk mempertikaikan robot kah? Atau kita mencari keuntungan dari setiap sekarang apa yang terjadi sama kita? Itu aku bertanya sama Bang Widi. Pertanyaanku sama Bang Widi itu. Dapat untung kah? Betul. Di sana mungkin harganya tepat. Ada nggak Indodax? Nggak ada. Kalau di sini
Indodax itulah yang membuatkan pasar kita itu global. Kenapa? Cepat cuannya. Di sana bisa nggak Bang cepat cuan? Abang harus prospek satu persatu 100. Orang kalau trading Bang, modal $100 itu nggak pernah untung Bang. Walaupun di Forex modal 10.000, itu dicicil setiap hari. Itu nggak masuk Sabtu Minggu loh. Bener. Robot yang ada di Forex sekalipun, kita nggak pernah tengok perimeternya berjalan. Tetapi di sini diciptakan perimeter, asalkan dia jalan, dia dapat untung bebas. Gitu. Jadi, bagi saya nih, saya bukan cuma melapat, kalau untuk uang yang kecil kita mainkan $200-300 untuk mengajar orang teknik trading untuk untung, oke lah. Setelah itu, bagaimana nih kita mengerahkan akal? Kantong kita tuh jangan berabuk. Nih kita sebagai leader nih, kantong berabuk. Dipanggil itu gimana coba? Tuh, Bang, saya ya, di dalam network macam-macam sistem kita pernah main. Ya, salah satunya money game. Ya, semua orang yang ada di dalam sini itu berasal semua dari money game pasti. Ya, yang nggak logik akal pun kita bisa prospek, orang bisa sign materi. Ini ada produknya cuma sebagai tool dengan nomis bilang pakai aja produk ini secara gratis dulu dari awal pendaftaran itu di tanggal 1 sampai 18, test drive dia sebulan. Gunakan dana Anda bukan masuk ke robot, tetapi gunakanlah dana Anda yang dingin di dalam exchanger, isi aja bensinnya ini, profit nggak Anda? Itu aja yang kita butuhkan dulu. Setelah itu, barulah kita ngajarin logisnya ke teman-teman tadi. Ini banyak yang untuk kacak-kacir loh, di SMS, dari teks. Ada yang masang grid cuma 2. Bagaimana untungnya? Dan kita sebagai tim nih, Abang Diamond, saya Diamond, Bang Sandi, Ko Robert, banyak di sini, Bang Bravo, semua Diamond. Kita bahaskan bagaimana robot itu berjalan. Aduh, error juga aku jawabnya, Bang. Iya kan? Aduh. Kita nih bahas benda teknik sama kayak gini. Di saat kita berumah tangga, kita nggak bisa buka namanya di dalam kamar keluar. Nanti apa? Baik ke kita. Kita buka di dalam grup. Apa ini mekanisme? Kita untuk promo, ya kita tergantung bagaimana kita itu memulakan proyek tadi. Kalau kita diamond nih, ada kata yang kita harus jaga, harus ada juga. Kenapa? Itu yang ngagalkan sel kita nanti. Gagal sel kita. Jadi, kita gunakan yang modul pertama kita tadi apa? Kita punya Indodax. Bukan masuk Indodax itu kita punya. Kita bisa trading pakai trigger di Indodax. Ya, betul. Ya. Lalu kita bisa mainkan safety dana orang di grip system. Memang grip banyak. Termasuk di Binance juga ada grip. Tapi bisa nggak orang itu jalankan grip, abang dapat untung? Kan nggak. Tetapi kalau di dalam AI Gate, orang itu main grip, di namanya USDT, EDR. Bang, kecing terus ke kita, Bang. Kecing. Kayak Shopee Point itu, Bang. Itu yang kita pikirkan benar. Bang, tolong Bang. Kita pikirkan bagaimana kita dapat cuan. Jadi aku nih setiap hari pengennya kita nih Diamond buat Zoom meeting. Mungkin ada kelemahan dari teknik. Jadi makanya waktu kita nikah itu sama siapapun, kita harus terima kekurangannya. Dan kekurangannya itu kita harus menjadikan kayak dia itulah istimewanya gitu. Bukan kita ambil kekurangan dia itu, kita jelekin lagi. Padahal kita sering nih sama dia. Aduh, kadang ada error aku mah beneran. Iya. Ini bukan aku membahas ataupun membantah dengan pendapat Abang. Tidak. Betul Abang bilang. Dia udah naik sampai 1% dia turun harus jual. Logis. Itu adalah logiknya kita mandang. Tapi logik tenaga kerjanya robot, tahu nggak Bang? Sama kayak kita, pikir rumah pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, error nggak otak? Bang, beruban Bang, percaya sama aku. Jadi server itu bekerja berbagai sistem. Bukan kita aja yang trading nih Bang. Beda dengan Royal Q. Mekanismenya satu, core-nya satu, dia bisa menghitung Huobi trading nominal $10. Binance trading minimal $10. Beda dengan AI Gate. Dia bagaimana di dalam servernya API boleh buka sendiri API-nya Indodax. Nggak ada diskusi harga jual instan. Kok bisa AI bisa dapatkan profit? Nggak ada jual instan. Mark 7 bakal buat AI. Nggak approve. Sampai sekarang nggak keluar AI-nya. Ke Indodax. Nggak ada.
Ada yang jual robot dari Indodax nih, skala $5.000. Kalau keuntungan dia 5% ke atas. Bagaimana robot itu bisa menghitung, bisa sampai 5.000? 5% satu hari keuntungan dia jual robot 5.000. Ini tidak. Setiap orang milih setiap pair yang Indodax, kita dapat 50%. Kalau kemarin dia bijak, dia akun bawah dia beli otomatis. Dia cuma beli sekadar 5 EDK aja. 5 EDK udah naik ke akun dia. Jadi Bang, kita ini sekarang ini sama kayak kita main MLM. Di saat kita udah sama-sama pangkat, disitulah kita saling-saling kayak saudara. Selagi benda ini belum scam. So, kalau kita berbahas tentang scam, adakah robot ini scam? Dia tidak ada investment. Gak bakar, scam. Ya. Cuman bakal dipakai atau tidak. Tapi pasti dipakai. Kenapa? Belum ada yang lawan dia ke Indodax. Itu doang. Itu doang kalahnya dia. Kalau Royal Q, saya tidak bilang Royal Q nggak bagus. Royal Q kalau diskusi harga bagus. Karena, dia memakai namanya apps. Beda dengan kita. Sama kayak kita di rumah, kan ada AC yang jenis AC hidup. Beda dengan AC pakai baterai. Tit, tit, tit. Beda Bang. Ada juga AC yang kita duduk, dia langsung buka. Jadi kita harus tahu teknologinya dulu. Itu aja. Siap. Oke. Jadi ini Bang, berarti kesimpulannya saya, mulai hari ini sampai ke depannya, saya cuma jual berarti nilai tambah daripada iGate ini. Betul. Yang pertama, saya jual ke orang-orang yang duitnya banyak, mainnya USDT IDR, main grid, main 99 grid. Udah saya nyebarin itu aja. Betul. Jangan yang kekurangannya, tapi kelebihannya yang kita jual kan. Betul. Ya kan? Betul Bang. Biar cuan terus kan. Kalau ikut cuan Bang, aku dari kemarin sebelum kalian cuan, aku udah WD $200, $100. Waktu kalian trading, aku nggak ada modal ke robot ini sebenarnya. Jadi dari modal keuntungan itu aku top up lagi 30 EDK semuanya dimasukkan. Sekarang 200 akun aku itu, aku kasih gratis aja. Lu mau nggak jalan? Lu dapat cuan di sini, gue bilang. Gua kasih nih robotnya gratis sama lu. Tapi lu jangan trading $100. $1.000 lu trading di sini. Deposit aja $10 ke robot gua. Lu tengok lu cuan nggak cuan. Gua gituin. Itu udah 4 robot kita. Bener. Itu udah 4 orang yang pakai gitu. Kan? Betul. Udah 4 orang loh pakai gitu. Serius. Serius. Jadi gampang. Bener. Siap. Oke lah. Saya nggak tanyakan teknis lagi. Sekarang jualan aja yang grid USDT DR di Indodax. Oke. Itu paling mantap tuh Pak Widi. Karena dengan USDT DR itu yang punya duit itu untung terus. Iya. Yang punya duit untung terus, yang punya robot banyak kebanjiran terus. Bedanya itu. Ya oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bang. Oke, lanjut Pak Sandy Roberto. Silakan Pak Sandy Roberto. Silakan dipertanyakan yang menjadi hambatannya atau masalahnya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Yes. Selamat siang, Bang. Dari kemarin ini mau nanya nggak sempet. Udah full banget. Iya, gini yang mau saya tanyakan Pak Hendrik Korobet. Ya, ini kalau kan member saya nanya nih, kalau untuk kita lihat pada saat kita pakai pasang kompon ya. Kompon, metode kompon untuk ngelihat profitnya itu di Gen History nggak muncul ya Pak Hendrik? Kalau dia belum take profit nggak muncul Bang. Kalau dia udah TP muncul. Ya gitu. Dia kalau udah TP muncul. Kalau belum TP dia nggak akan bakal muncul. Gitu. Iya. Jadi memang harus ada TP dulu, take profit baru sebenarnya, dia akan. Sebenarnya karena ada masalah PPKM aja. Kalau nggak ada masalah PPKM, aku sendiri akan turun ke tempat Bapak, kayak Bang Widi, kayak Bang Sandi. Aku akan ajarin teknis dan logisnya sebenarnya. Sebenarnya logisnya tuh gampang dihadam karena kita membatasi dengan kita omongan berbeda dengan kita praktekkan, ya kan? Kayak ada beberapa tadi teman yang saya call langsung, alhamdulillah dia terima. Jadi logik. Yang penting sekarang ini kita plus minus half. Tidak ada sebuah robot itu perfect untuk eksekusi buy serta harga. No. Boleh kerak jari, mana ada yang perfect. Jadi dia hitung harga rata-rata. Di sini
kebetulan kita itu mendapat langsung nih, kita hidup di satu dunia, tiba-tiba kita jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan dari uang maksud saya, tetapi dari level. Kita udah menjadi diamond, tuh gampang itu kita mengabsorb untuk orang trading gitu loh. Satu. Kedua, sekarang ini kita harus tahu robot ini kapasitasnya seberapa besar dan juga produk MLM network-nya. Jadi kalau network dengan produknya ini stabil, dua-dua ini bisa mendapatkan kita uang, itu yang kita cari. Uang yang kita cari, bukan namanya robot ini kita cari. Uang. Iya kan? Kadang-kadang aku paham. Kendala abang yang di lapangan itu untuk menjawab take profit. Bagaimana kenapa nggak profit sedangkan udah namanya TP. Jadi bilang sama mereka satu aja. Jadi di saat kita ini pakai robot ini, 1 bulan ini lu tengok aja berjalannya gimana. Kalau sesuai dengan pemikiran dan keuntungan, dia tidak mencari minus, itu berarti bisa dilanjutkan. Kalau dia mencari minus, itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi gimana? Kenapa? Di saat kita ini berbincang dan membahas, orang di kiri kanan kita yang untuk mentradingan ini, dia haru biru, mengklik robot sesuka hati. Jadi kita kapan profitnya? Sedangkan kita harus kan berbalik dari pertanyaan awal. Pertama, tanggal 1 sampai tanggal 18, kita itu bagaimana mengklik dan membentuk network. Sekarang, kita ini bagaimana untuk mempelajari robot ini, lalu dalam masa yang sama, apa sih settingnya yang sesuai untuk setiap pair ini? Di saat agak pucuk, gimana settingannya? Di saat agak menengah, bagaimana kita melihat produk ini bisa untuk mendapatkan kita profit? Di saat harga bawah, sesuai nggak produk ini kita beli dengan setting yang gini? Dan itu untuk compounding. Di mana pula robot yang nama Grip ini sesuai kita pakai supaya kita duduk diam, dia dapat profit. Begitu yang bagus, Bang. Benar nggak? Oke. Siap. Ini lagi Pak, yang masalah networkingnya ya. Ya. Kita yang untuk profitnya langsung ke IDK atau gimana tuh Pak? Yang mana tuh Bang? Profit ya? Iya. Jadi gini Bang, banyak fitur yang belum muncul di dalam dia. Mungkin IT bekerja keras untuk melebarkan beberapa lagi server yang banyak untuk kita trading di Indodax. Sebenarnya peluang Indodax itu besar sih ke kita. Jadi kalau IDK itu dapatnya ke kita IDK. Tapi kalau dia trading di Binance dapat kita USDT. Nanti di dalam sistem ini ada namanya pair to pair, Bang. Pair to pair. Jadi banyak kendalanya. Ada saudara-saudara kita tidak pernah tahu namanya Tronlink Pro. Jadi di dalam situ bisa dijual beli. Mau jual dolar kah? Mau jual EDK kah? Mau beli EDK kah? Semua ada di situ. Nanti di dalam AI Gate. Cuman kita bisa transaksi. Kenapa? Di dalam namanya Indonesia itu tidak legal ada pengumpulan dana. Benar kan? Tetapi betul. Kalau kita membeli berbentuk digital atau real cryptocurrency itu mah legal. Kalau nggak legal, kita beli kripto yang nama Bitcoin, kita udah ketangkap pasti. Benar nggak? Iya, makanya betul. EDK itu cryptocurrency yang walletnya di mana? Walletnya di Tronlink Pro. Makanya mereka itu udah memikirkan legalitas dia supaya nyaman, sama-sama nyaman. Nyamannya di namanya pengguna, dan juga nyamannya juga kepada namanya pihak yang punya robot. Gitu. Yang punya robot dapat keuntungan mekanisme ke seluruh produk yang pengguna dia, yang kita sebagai pengguna tunggal, kita untung daripada partisipan kita itu sama banyak dengan yang punya robot. Tapi bedanya, punya robot makan semuanya, yang punya kita dimakan semuanya daripada bawah kita. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Oke Bang. Itu aja yang saya pertanyakan. Oke Bang, kalau ada grup leader apa-apa boleh Bang digabungkan Bang. Nanti saya tinggalin telepon saya. Siap. Oke. Terima kasih. Yo. Ya. Sebelum lanjut kok, ini riset pada tim lah. Kita sekarang ini mulailah buka Zoom meeting sendiri-sendiri, meeting. Teman-teman bisa tanya sama kita. Kadang-kadang kita berbahas, mungkin ada hard feeling, jangan kita itu makan hati ataupun kecil hati. Kita sama-sama cari duit di sini, ya. Karena ini peluang bagus, ini bukan investasi, tetapi adalah sebagai sebagai mesin uang kita. Sama kayak anggap aja lah mesin mining, ya. Tapi
kita bareng-bareng sekarang ini mengajar, ya. Kita harus mengajar partisipan kita yang sering trading ini untuk menggunakan produk kita supaya bagaimana settingan kita itu bisa mencarikan mereka profit. Jadi sekiranya mereka profit, otomatis kita profit. Itu yang paling kita tekankan sekarang di robot ini. Oke? Oke, kok lanjut kok. Lanjut kita dengan Queen Marlia. Silakan Queen Marlia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Hendrik ya, tadi malam saya kan beli Tron di Indodax. Ya. Tanya mau swap nih, swapnya di Tronlink. Ya. Kemarin itu saya udah swap dan berhasil ya. Ya. 500-an IDK, udah berhasil juga, aman sampai di iGet. Nah yang tadi malam saya coba transaksinya itu belinya 4 juta ya kan di Indodax, sampai di iGet-nya itu saya swap 3.100 Tron. Jadi sekitar 4.000-an IDK seharusnya sudah saya terima. Nah, tapi sampai saat ini statusnya itu masih pending, Pak Henry. Yang pendingnya di mana? Di Tronlink. Jadi gini, nanti mungkin untuk beberapa jam lagi itu ada muncul support. Nanti bisa dikasih tag ID ataupun address wallet kita ke dia. Sebenarnya begini, ini cerita dapur aja sedikit. Untuk orang swap sekarang, itu ada beberapa pihak lagi nyoba hack untuk mendapatkan EDK. Tetapi dia nggak sadar yang dia hack itu adalah blockchain. Makanya kadang-kadang waktu dia ngantar transaksi bodong, tax ID bodong, kayak dia buat permintaan meminta EDK, itu tidak diizinkan oleh blockchain. Otomatis ada setengah dia akan recovery lagi, ada setengah dia akan stuck. Mungkin waktu yang dikerjain itu terjadi, ibu punya stuck. Kalau betul-betul ada transaksi, dia tinggal di refresh, nanti EDK ibu akan masuk ke Tronlink. Jadi nanti kita langsung ke support aja, kasih namanya tax ID, ya. Makanya nanti dikasih aja yang saya bilang tadi, address wallet, bukan tax ID, address walletnya, alamat address ibu yang ada di Tronlink aja, ya. Tapi gini, Pak Hendrik, jadi ini kan udah lama banget ya kan? Dari tadi malam sampai sekarang masih belum ya kan? Nah, saya kan pasti dong saya konsultasi sama upline saya dan juga ada tim lainnya gitu kan. Dan ternyata hal ini itu bukan terjadi ke saya aja. Kalau mereka itu ada yang 100 Tron gitu kan, nyoba lagi 100 Tron. Ternyata sama. Makanya saya minta ke upline untuk siapkan support secepat mungkin. Kenapa? Mana yang tax ID ataupun address wallet yang abal-abal yang kemarin membuat itu, makanya akan kayak ibu lah. Memang kita bisa ngecek di transaksi sih sebenarnya. Contoh, ibu bisa share screen, aku ajarin. Ya, share screen dulu. Share screen. Masuk ke Tronlink. Ibu share screen, Bu. Share screen. Ya. Nah ini kan masih pending nih. Iya, ada satu kan ini pending. Oke, masuk ke ini. Back keluar ke aset. Lagi. Oke, masuk ke Tron Scan tuh. Sebentar. Discover lagi. Ketik discover. Oke, Tron Scan tuh. Sebentar, bukan itu, Bu. Bukan di app. Back. Nggak usah ketik sih. Tadi ada tulisan, ada logo Tron Scan. Supaya Ibu lebih paham nampaknya. Keluar dulu sebentar. Keluar. Back. Tuh Tron Scan tuh. Yang kayak buku-buku itu loh. Tuh ketik Tron Scan. Ketik aja logo tuh. Ya, enter. Warna merah ya, warna merah. Ya, warna merah. Ini blockchain-nya Tron. Kita bisa lihat transaksi kita. Kalau masih pending, itu aman. Bakal dapat. Cuma lambat aja. Karena diganggu oleh satu pihak yang ya kita tidak tahu siapa orangnya. Kalau tahu mah enak. Digebukin.
Oke. Ini bagaimana? Copy paste address wallet Ibu ke search itu. Ke alamat wallet saya. Ataupun yang menu 3 di atas kanan itu. Menu di atas kanan itu ada menu 3 yang baris-baris pendek itu. Pendek, panjang-panjang. Oh, harus copy paste nih. Copy paste address Ibu. Entar. Tuh wallet. Masuk ke wallet itu. Di bawah tuh, wallet. Oke, sebentar. Oke, coba copy paste wallet Ibu tuh. Copy. Itu kan ada tambah copy tuh yang kanan tuh, bukan copy. Tuh. Ketik aja tuh, nanti di copy walletnya. Coba ketik tuh. Ini udah saya copy nih. Oke. Kan? Coba keluar lagi, keluar sebentar. Oke, keluar. Oke, pastekan di search by address tuh. Paste. Oke, search. Enter. Enter, Bu. Oke, ini wallet Ibu. Oke, scroll ke bawah. Oke, tadi Ibu ada 390 Tron kan dalam wallet. Oke, scroll lagi bawah. Lagi, Bu, lagi. Oh, bawah sikit. Jangan bawah sangat, Bu. Atas sikit. Kita lihat transaction. Oke, transaction. Itu loh, di tabelah token balance. Yes. Scroll ke bawah sedikit. Ini kalau ke laptop nampak semua nih. Oke, ke kanan sedikit scroll. Oke, tax ID masih scan pending. Punya confirm. Nampak tuh, sukses. Jadi di sini semua data yang kita transfer tuh ada nggak? Kalau masih pending, nanti otomatis dia akan ditransfer by blockchain-nya otomatis. Ya. Ini udah sukses ya? Ya, ada yang sukses, ada yang pending. Jadi kalau yang sukses, berarti Ibu boleh tahu yang mana yang ini sukses amount, nampak tuh. Jadi amount Ibu mungkin tidak hilang. Oke, coba kembali lagi ke wallet Ibu tadi sebentar. Wallet Ibu back, tekan back aja, yang di atas tuh semua back. Oke, ke asset. Oke, langsung klik yang Tron tuh. Nah, oke. Tadi yang pending itu harga berapa? Di sini pasti ada minusnya kalau diambil. Nih, 3.100. 3.100. Oke, ketik yang 3.100 tuh. Scroll ke bawah. Pending. Yaudah, Ibu tunggu. Dia mungkin untuk mereka ini refresh itu bukan setiap hari. Mungkin beberapa jam sekali mereka akan refresh lagi. Ya, nanti otomatis akan masuk. Dia cuma belum diizinkan oleh blockchain-nya karena ada namanya bugs by system. Mungkin diganggu oleh seseorang ataupun terlampau banyak transaction. Kita tidak tahu. Ya, tetapi nanti dari support itu kalau ada masalah begini, Ibu cuma ambil tekan back. Tekan back. Kalau ada masalah begini, Ibu tinggal copy aja address wallet itu THKIU4R itu, tinggal ketik aja copy. Oke? Siap. Nggak ada masalah, nggak bakal hilang dana. Tenang aja. Oke? Gini, tapi ini ada ya, itulah yang tim bilang itu. Jadi Tron-nya itu kan, ini kan status masih pending. Nah, kalau temen tuh dia statusnya sudah sukses, tapi IDK-nya itu nggak ada, nggak nambah. Nanti dicek by system, nanti di feedback. Di feedback sama adminnya nanti. Jadi waktu ada masalah, nanti di feedback sama adminnya. Mana kesalahannya, nanti kalau memang tidak ada kesalahan dari pihak sistem, otomatis akan dimasukkan langsung. Otomatis itu mah. Karena fee udah dibayar. Ya? Jadi aman ya, aman Pak Hendrik ya. Saya tuh takut, soalnya gini Pak. Iya begini loh. Ini kan saya kan ini kan dananya kan dana dari member-member saya yang betul. Nah, jadi saya nih sampai saat ini juga dikejar-kejar mereka kan. Iya dong, pasti. Iya, nah gitu. Jadi saya tuh udah stres dah dari malam gitu kan, enggak loh. Suruh mereka attend meeting Zoom, nanti dengan pertanyaan yang kita kerjakan adalah technical dengan dinamanya by system. Kalau ada kelewatan, tahu nggak kalau BTC itu sampai nge-lag 4 bulan pun ada loh. Tanya Ko Robert berapa hari Ko Robert punya BTC nge-lag untuk transfer ke satu tempat? 4 hari, 5 hari. Itu pakai BTC punya blockchain loh. Kalau keluar dari tempat. Oke? Iya.
Iya, tenang. Tapi benar-benar aman ya, Pak Hendrik. Aman. Saya, ngeri banget ini uang. Aman, Bu. Aman. Asalkan uang itu Ibu nggak ke shoppingin, pasti masuk. Kalau Ibu jajan di Shopee, ya baju cuma. Iya, itulah saya takut banget ini. Masalahnya kan dananya nggak sedikit, terus ini kan dana titipan dari member betul, saya. Betul. Gitu kan. Santai, Bu, aman. Kalau di dalam sistem aman. Kira-kira berapa lama Pak Hendrik ini? Kalau supportnya ada, biasanya ditanggapi itu, kalau bagi mereka tanggapi kayak malam tadi ada satu kasus dari bank apa tadi lupa aku, dia Diamond, dia ada fail juga, tapi udah dideduct dari saldo dia. Ya paling 5 menit setengah jam udah masuk. Nggak sampai setengah jam masuk dah langsung. Ya. Oke, sip. Iya, makasih ya Pak Hendrik ya. Sama-sama. Pak Hendrik begini, Pak Hendrik. Boleh nggak nih ya? Boleh nggak nih? Saya minta kontaknya Pak Hendrik gitu. Boleh. Tinggalin aja nanti sama Ko Robert. Nanti kita kontak. Iya. Berarti sama Ko Robert ya. Ko Robert saya chat di ini kontak saya ya. Siap. Ya. Ko, aku izin sebentar aja, Ko. Mau ke kamar mandi. Ya, sebentar aja. Oke. Siap. Oke. Kak Rebet, saya ketik nomor WA saya di sini ya, di chat. Ya. Oke. Makasih. Yo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Pak Hendrik sedang ke kamar kecil, tunggu sebentar. Oke, maaf teman-teman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Ya, makasih. Selamat sore, Pak Robert. Selamat sore. Ya. Sebenarnya sih saya itu sama sih kayak Mas Widi tadi. Cuman ya itu karena desakan para member itu kan tanya, ini kok nggak TP gitu, satu seperti itu. Terus kalau di Binance oke lah, kalau teman-teman yang nggak istilahnya nggak sabaran kan bisa di stop AI kan
dia bisa jual instan kan. Betul. Nah, kebanyakan itu sekarang yang pakai di member saya itu kan Indodax. Iya. Nah, mereka kalau mau stop AI itu kan kasihan, kalau mau jalan lagi kan harus bayar 10, pikirnya mereka itu gitu. Betul. Jadi Pak, nggak ada namanya robot mengejar-kejar keuntungan instan. Jadi, kita buka open mindset orang. Pertama ini ya, coba dulu trading, tutup mulut, tahan hati untuk pencet, sesuai dengan dana, main aja dulu. Kalau market naik, dia akan tahu kapan dia jual, kapan dia sell, kapan dia compound, dan kapan dia TP. Percayalah sama aku, harap pertanyaan ini kita habisi untuk hari ini. Kenapa? Selagi kita bertanyakan ini, kita tidak dapat profit dari mereka. Kenapa? Mereka grogi makan. Sama kayak kita waktu perang, kita aja salah untuk menjawab, sedangkan kita belum tentu bakal menang. Bagaimana kita akan menangin peperangan? Yang penting kita semangat dulu. Jadi, bukan semangat begitu maksudku. Kita pakai dulu robot ini. Kita pakai dulu robot ini untuk 1 bulan. Jadi keuntungan itu tidak bisa dilihat 1, 2, 3, 4 seminggu. Tapi bisa dilihat 1 bulan, 2 bulan. Toh kemarin kita tidak ada pembayaran 1% pun untuk $100. Asalkan kita simpan 30 EDK, betul? Jadi inilah peluang kita untuk menargetkan adakah robot ini bisa men-take profit kita ataupun sebagai sumber hasil memutarkan dana kita itu menjadikan dia tambahan ataupun keuntungan dia itu bisa menyara hidup kita sehari-hari tanpa menyentuh modal kita ataupun uang simpanan kita. Gitu. Oke, Pak? Siap. Memang gitu aja. Betul, Pak. Sip. Terima kasih, Pak Thomas. Lanjut, Bapak Malau. Bapak Malau, silakan. Pak Malau. Ya, silakan, Pak. Silakan Pak. Pak Malau, silakan. Ya, selamat sore Pak. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Bang. Iya, saya dari Medan. Oh. Yang kedua kali nih bertanya ini. Medan di mana Bang? Medan pas di kota Medannya. Oh. Di aku ada Gatot Subroto. Oh, aku tinggal di ini Bang, di Bandar Baru Bang. Oh, Bandar Baru, Brastagi ya? Ya, Brastagi. Arah sana ya? Iya. Oh, kalau kita di Medannya, pas di kota Medannya. Agak panas gitu kan? Iya, di Medan panas, Brastagi itu dingin. Di dingin, Bandar Baru udah dingin, enak di sana. Bener. Oke Bang, lanjut pertanyaan Abang. Apakah muskil dia Bang? Ini, gini kan, semalam kan sebenarnya udah beberapa hari saya setel itu buat robotnya itu kan. Saya buat dia dari Indodax. Nah, jadi saya main di situ XRV IDR dengan Titan kan. Nah, saya buat compounding. Itu saya buat itu setelan sesuai dengan yang itu Abang kasih dari beberapa hari yang lalu kan. Nah, cuman sampai tadi pagi itu sebenarnya sudah ada 3 kali kenaikan, naik dia sampai 4%, turun dia, tapi tidak ada take profit gitu. Apa ada setelan salah atau bagaimana? Di mana? Indodax, Binance? Di Indodax. Oke, Indodax itu ada namanya judge ataupun kelewatan daripada update harganya dari Indodax sendiri. Itu yang sering terjadi, yang teman-teman selalu ngotot, kok aku udah TP? Tidak. Jadi begini, IP-nya Indodax untuk mengupdate harga ke robot kita dari API kita, ya, itu 1 menit 100 kali itu untuk 100 robot. 100 robot. Jadi eksekusi harga itu akan terjadi, itu bisa jadi per detik kan? Iya. Makanya di sini saya sering bilang kalau di Indodax kita panjangkan take profit-nya. Makanya kemarin itu saya cuman mengajar untuk tes. Makanya sekarang ini kita belajar bagaimana untuk betul-betul take profit di Indodax. Karena Indodax itu contoh nih udah ada 2 kali ke 3 kali kenaikan dan penurunan contoh, baru dia update 1 kali ke kita. Ini belum ada, udah ada 3 kali tapi sekali pun nggak ada di kita ya. Jadi per meter harga dengan per meter permintaan beda. Per meter harga itu dari harga kita beli dengan jarak kenaikan. Benar kan? Iya, iya. Tapi untuk permintaan kita diskusi oleh Indodax 1 menit 100 kali.
Untuk 100 orang berarti, ataupun 100 robot. 1 menit 100 robot. Dia keluarin 100 nih. Jadi untuk satu. Jadi kita ada di sekarang di dalam sistem itu ada hampir di robot Indodax itu 150.000 robot yang berbayar telah berjalan dalam satu sistem. Tetapi itu antrian semua. Ada yang langsung TP, ada yang sudah TP tunggu. Contoh begini, ada tetangga ataupun ada RT atau RW di tempat kita itu ngasih makanan. Kan makanan sampai bukan dihitung dari penduduk yang ada, benar kan? Jadi siapa yang duluan dapat. Jadi mungkin di saat kita mau TP, orang udah terjun, Bang. Gitu. Lalu yang kurangnya di Indodax, order booknya. Order booknya remah. Bunkernya. Jadi waktu kita TP itu mungkin yang ini udah diambil, ini juga diambil, dia akan mencari lagi bunker yang terdekat untuk kita TP. Selama saya trading di Indodax, makanya saya bilang sama teman-teman, sistem yang paling selamat, yang paling nyaman dipakai itu adalah grade USDT dan EDR. Itu diamin aja, dia bakal TP otomatis. Kenapa? Dia nyimpan begini. Di sini dia jual, di sini dipasang beli. Jadi tidak ada masalah ke robot kita untuk update setiap menit. Yang update setiap menit itu yang terganggu itu di compounding. Tetapi tidak berarti compounding yang dipakai di Indodax itu mencari rugi. Jadi tunggu berapa lama yang kita harus menunggu untuk TP doang. Itu aja sih dalam Indodax. Yang lain tidak masalah sebenarnya. Oh, ya? Jadi jadi kira-kira solusinya apa kita beralih ke Binance atau bagaimana? Tidak usah. Jadi gini, Bang. Waktu kita menyiapkan sebuah robot itu berjalan, kalau dia nggak ketemu tempat yang sesuai dia TP, walaupun trigger ataupun perimeternya tepat, udah dapat 10-20%, tapi dia turun, biarin aja sementara ini kita pakai untuk 1 bulan ini, berapa total profit dari nominal uang yang kita tradingkan. Paham kan? Jadi aku ajarkan tekniknya aja. Jangan kita pikirkan cara robot bekerja. Jadi teknik kita untuk mengakali robot itu bekerja, jangan bermain dengan 1 robot. Ataupun jangan bermain dengan 1 pair. Kita akan cerita buy untung. Ada nggak orang modal 100.000 untung 1 juta? Ada, itu di tahun 2009 kemarin, 2000 perak mungkin 900 juta dikali 10. Tetapi di saat kita trading forex, itu adalah nama menggandakan uang. Tapi bukan juga berarti kita nih lintah darat. Karena kita tidak ada pinjaman. Kita cuma mengambil momentum dan memasang robot di saat ada turun naiknya chart. Makanya jangan dipetikaikan robot itu bekerja. Di saat kita memasang trigger ini, makanya belum ada loh trigger robot yang ada di Indodax. Inilah salah satunya. Kita tidak bisa, kita harus plus minus. Ya, plus minus itu maksudnya kita terima kekurangan, ada juga kebaikan. Jadi makanya aku bilang sama Bapak, kita punya tim ini kita harus decrease. Lu ada dana berapa? Kak, saya ada 10 juta. Lu 20 juta. Oke. Yang 20 juta, 10 juta disimpan ke grid. Dimainkan ke grid. Ada lagi ya 10 juta, betul. 10 juta kita pasang 20 koin di dalam Indodax. 20 pair. Berapa pair yang aku harus pasang per 1 koin, Pak? 1 pair kita pasang 300.000. 300.000. Berarti 100 di angka pertama beli, 200 untuk standby-kan namanya ban serap dia. Biar di jalan untuk berapa? Kalau di namanya Indodax, kemarin kan bisa one shot. Sekarang tidak bisa one shot. Berarti kita harus standby-kan 600 untuk per 1 pair. Profit memang gila-gila. Contoh, kita pasang dia circle, jangan pakai one shot. Pertama beli, anggap dia 100.000. Kalau tidak ada modal 100.000, 50 pun oke, 50.000. Karena kita kan maksimalkan keuntungan dia. Kalau anggap 100.000, compounding pertama itu 200, berarti modal 300. Kalau kita ini sayang nih, stop pasang. Karena sekali bayar kan 10 EDK tuh, betul nggak? Ya 10.000 kena. Kita pasang 2 bunker, 2 ban serap. 1 ban serap berarti 200.000, 400.000 berarti 70.000. Total 80.000 untuk 800.000 untuk ke 1 pair. Pasti untung, pasti. Pilihan koin apa?
Bitcoin, Ethereum, Doge, ada koin NFT, di dalam itu ada koin NFT. LTC gimana Pak? Bang? LTC, jadi untuk abang koin favorite Bang, di saat kita trading, sama persis kayak kita mempunyai anak 10. Tidak bisa kita menyayangi satu anak, karena yang 9 lagi pasti huru-hara. Jadi di saat kita trading, kita harus memiliki dan melihat anak-anak kita ini momentum, kapasitas, minat apa yang dia pakai. Baru kita akan ambil, lu sukanya apa? Berenang. Lu berenang terus. Gua kasih dulu berenang. Jangan dia suka berenang, kita kasih dia nyanyi. Sama persis abang memilih koin abang. Contoh LTC hari ini, kenaikannya 0,1%. Buat apa abang trading koin itu? Benar kan? Iya, betul. Kita mencari gembur-gembur yang kenaikan cat tadi. Iya. Nah, jadi, kalau memang ada orang dana segitu, 10 juta, 5 juta, 3 juta bisa dibagi-bagikan, kita lihat profitnya sebulan. Jadi, untuk kita metes, pertama sebelum kita nikah, kita tes dulu pasangan kita nih. Sakitkan hati kita enggak nanti dah kawin. Nah, waktu kita masih namanya PDKT, disitulah kita akan melihat sesuai enggak dia. Nah, masalahnya sekarang ini, kita untuk menyesuaikan robot ini, 1 sen pun kita tidak bayar. Betul? Iya, betul. Ya, kita pakai dulu, kita hitung. Biarlah dia berjalan dengan perimeter janji palsunya, 20%, 2 turun, itu bukan masalahnya. Yang masalahnya itu adalah bagaimana dia mendapatkan profit. Jadi kalau kita pertikaikan perimeternya, sama kita pertikaikan beol pasangan kita itu busuk. Kok busuk? Kenapa nggak harum? Oke, saya harap bisa terjawab. Jadi kita harus membentuk grup untuk bagaimana teman-teman kita di bawah ini yang juga ngikut kita daftar, kita harus tahu, lu ada dana berapa sih? Gua ada dana 2 juta, Pak. Bagaimana kita trading? Oke. Skill itu kita tahu, kita bagaimana sih kelola dana 2 juta dia itu untuk dapat profit ke dia, otomatis ke gua juga profit. Begitu Pak, harus kita pikirin. Bukan bagaimana robot ini berjalan. Oke? Jadi kita pikir, lu ada dana berapa trading di Inodak? Pak, saya ada dana 10 juta. Oh, oke. Kalau 10 juta, separuh di sini, separuh lagi di sini. Begitu. Saya ada 100 juta, Pak. Bagus banget. Ya. Oke, Pak. Sip. Oh, ya, ada lagi, Pak. Ada lagi. Silakan. Nah, kan gini. Semalam itu kan saya sudah hubungkan API-nya dari Binance ke iGate-nya. Nah, sudah berjalan beberapa hari. Nah, ternyata saya sambungkan lagi dari Binance itu ke iGate-nya yang akunnya anak saya. Kedua kan, berarti? Ya, yang kedua. Nah, itu setelah itu saya setel dia robotnya. Satu malam nggak bisa jalan. Itu kenapa ya? Mungkin ada satu yang abang nggak centang. Itu namanya adalah annual trade and margin. Coba bang cek edit lagi sekali. Tinggal edit aja di Binance. Iya, udah saya cek lagi tadi malam kan saya lihat udah ada 2-3 jam saya cek. Oh, rupanya itu nggak tercentang. Nah, rupanya saya edit, saya centang, saya buat lagi, saya buat 2 robot, 2 koin, dia tetap sampai tadi pagi nggak jalan. Nah, kalau nggak jalan, di copy dulu, delete dulu, lepas itu masukin lagi. Pasti jalan. Okay. Kita ulang gitu. Kita pertama nih kita copy paste nih, kita simpan di hard disk kayak ataupun di memo. Ya. Nah, setelah itu kita delete dulu, nanti kita setting lagi yang sama. Bisa jalan. Oh, satu Binance itu kan bisa untuk dia 2 ini kan? Satu API Binance untuk 1 robot. Dia nggak bisa 2 robot. Satu API. Ya. Jadi kalau di Binance, kalau abang mau 2 robot, berarti dari Binance abang minta 2 API. Oh, 2 kan dia? Betul, minta 2 API. Nah, kalau satu Binance, 2 robot bisa. Ya, saya buat lagi. Memang saya buat dia 2, kan saya buat dulu pertama untuk ke robot saya kan. Baru nanti saya buat lagi API-nya 1 lagi, saya buat untuk robot untuk anak saya. Nah, cuman yang untuk anak saya ini yang nggak jalan. Begitu dia. Kalau yang sama saya itu jalan dia, karena semalam itu udah ada take profit dia. Jadi untuk bisa gampang, abang delete dulu ya yang untuk anak abang. Ataupun akun dia udah verified belum? Sudah. Nah, kalau udah verified pasti bisa connect. Jadi abang delete dulu dari robot kita, lalu di delete juga di Binance. Coba connect lagi sekali karena permintaan API kan gratis di Binance ya. Iya. Karena di situ kan Indodaknya kan udah jalan dia, Indodaknya udah jalan, tinggal ininya. Iya. Yang di Binance tuh di delete dulu, nanti disambung lagi, ulang. Nah, satu lagi Bang, bisa kan Bang kan? Bisa.
Iya, ini mau tanya mengenai yang one shot ini. Ini one shot ini ketika kapan kita buat ini? Apakah waktu kita masukkan dana besar atau bagaimana? Kalau kita trading, makanya teknik. Kalau kita trading, contoh begini ya, saya share screen. Kalau kita trading di Binance, itu kita nggak ada namanya biaya premium. Ada sih, tapi tinggal milih. Mau milih premium atau tidak. Sebenarnya nggak usah pilih pun nggak masalah, ya kan? Iya. Oke, robot saya semua rata-rata one shot. Kenapa? Karena saya memilih contoh begini. Contoh kita di Binance ya. Contoh neighbor ini kan. Ini neighbor ini bagus banget nih, tinggi. Jadi saya memilih pasang posisi 50 one shot karena dia tinggi tuh. Kita takut dia jatuh dadakan. Di sini kita pasang 50. Ini saya punya, ini saya langsung pasang nih. Itu Bang kalau one shot, kalau turun harga langsung bagaimana? Terbeli selesai atau bagaimana? Enggak, dia langsung dia TP dulu baru dia beli. Dia TP dulu, berarti ini 200 $300. Harus untung dulu nih. Iya, harus untung dulu. Jadi pas pasang setting, oke, ini 5%. 5%. Tadi dia tinggi kan, jadi klik. Ini bagus banget. Kita harus. Jadi saya biasanya kalau dari bawah naik ke atas, saya pasang first call-nya cuma 1 compoundingnya. Tapi kalau dia TP-nya besar, dari atas itu ketinggiannya dalam, saya langsung pasang 2 TP-nya. Berarti 2 compoundingnya, 2. First call-nya 5%, 5%, take profit 2. Kadang-kadang kita juga melihat ekspektasinya begini. Itu sih harus ada take time juga untuk belajar. Nah, gini. Nah, kayak gini kan SC udah turun nih. Nah, kayak core-nya ini 16%. Ini bagus sekali juga. Entar ya, Bang. Ini kita tinggal ngomong ini bagus-bagus semua kayaknya. Langsung dibuat ya. Iya, langsung. Karena market itu bisa berubah-ubah. Karena dia tinggi 16%, dia kita target jatuhnya di sini angka 15%, nggak mungkin dia nggak naik nih di angka 2%. Karena yang dia bakal jual itu 2, 6 sama 7. $70 dia akan jual. Kalau 5% udah berapa? Ya kan? Iya. Nah, jadi yang kalau kayak gini, semuanya saya pakai one shot. One shot itu adalah sekiranya dia profit, dia langsung ada di gain history ini. Dia ada langsung di gain history ini, dia akan muncul profitnya. Kayak gini. Kayak Chiliz ini kan, 14 jam yang lalu, $4 lebih. Dia kasih profit ke sistem 1,82 dengan, ini shot saya pakai nih. Jadi one shot semua nih. Begitu ya. Ya, jadi dia langsung profit. Begitu. Tapi kalau one shot dia untung kan take profit dia baru kita buat lagi pembeliannya. Betul. Jadi kalau kenapa one shot? Ini kan banyak robot nih, ya. Otomatis mana yang TP dia hilang yang di atas running AI ini. Kalau one shot kan rugi kita yang 10 IDK-nya kalau terus. Kalau di Binance tidak ada yang premium di Binance, nggak ada. Binance bebas. Berapa banyak per robot? Ini nggak ada bayar nih di Binance. 10 IDK. Oh, tidak ada yang 10 IDK-nya? Nggak ada. Cuman di Dodak aja yang ada. Kalau di Binance tidak ada bayaran. Tapi kayaknya semalam ada loh Pak, saya lihat. Ada. Contoh gini kan Mas Abang. Memang ada. Tapi jangan dipremiumkan. Ini kan. Oh, iya ada saya lihat itu semalam waktu bulan. Ini kan. Ada. Tapi jangan beli. Pakai aja standard kalau di Binance. Oke? Oh, begitu. Iya, di Binance pakai aja standard. Jangan pakai ini, kalau mau pakai juga boleh. Dia memang lari ke servernya premium. Tapi kalau di sini standard masih bebas. Kita Bapak menciptakan berapa kapasitas robot pun nggak masalah. Oke? Oh, iya. Nah, terus gini Pak, yang saya lihat ya Bang, yang saya lihat tadi itu berarti kalau dia koinnya minus, kita buat metodenya itu compounding metodenya itu 1 gitu. Betul. Kalau minusnya jauh ke bawah. Tapi kalau dia lagi plus, kalau dia lagi plus di atas pakai 2. Enaknya 3, tapi tergantung dana sih. Kalau biasanya saya pakai 2 aja. Nanti kalau masih dia jatuh dalam, saya add fund aja secara manual untuk mereducekan. Berarti gini Bang, kalau seandainya koin itu lagi naik harganya, apa kita juga kita ambil ya? Maksudnya di mana? Gimana? Ulang? Kalau seandainya kan ada koin itu plus dia, contohnya naik 10%, itu kan biasanya kita nggak mau ambil yang itu, yang kita cari yang minus. Apa itu juga bisa kita itu mainkan?
Bisa. Jadi kalau masalahnya kalau kita cerita kita mengambil di dua posisi. Kadang-kadang kan harga pasar merah. Jadi kan kita mengharapkan dia naik, betul kan? Jadi kalau merah kita pilihnya yang dalam. Tapi kalau yang plusnya banyak kayak gini 24%, pasti jatuh nih, Bang. Kalau naik dia tidak akan mengambil kita punya compounding. Kalau jatuh dia membeli semua compounding dan akan menjual semuanya, itu untung lebih besar kelipatannya. Oh, yang 24% ini. Dia menunggu waktu ya. Benar, tunggu waktu ya. Kayak 24% ini nih. Anggap sekarang nih kalau dia jatuh pasti dadakan. Lalu dia jatuh dadakan, pasti first call akan terkena. Berarti kita udah membuat pembelian 3 kali. Kalau dia jatuh lagi, dia akan membuat second call. Berarti pembelian 2 kali. Berarti kita target di dalam first call dengan second call itu, anggaplah dia jatuh 15%. Rata-rata kalau kripto jatuh 15%, pasti untuk 2% dia naik tuh gampang banget sebentar. Benar. Benar, ya. Jadi kayak dia ngalun ombak loh. Jadi kalau 25% ini bagus. Jadi waktu market hijau, kadang-kadang teman-teman takut waktu masuk. Jadi saya tetap masuk kalau hijau. Jadi kita harus lihat kondisi kekuatan dana. Nah, kayak automatic ATA ini kan, ini 20%. Ini bagus juga. Tapi ingat satu, ini dana kita makin kurang. Aku kalau setiap profit kurang terus dana ini. Ini dari berapa ratus dolar kurang terus. Ya dananya harus banyak ya. Betul. Ini berarti baterainya. Iya betul. Nah, aku nggak berapa trading di Indodax. Indodax cuma ditradingkan ETH waktu tes. Memang profit, tapi cepatan lagi Binance dari Indodax gitu. Ya. Iya betul. Oke. Alright. Oke. Thank you. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Malu. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Bravo silakan, Pak Bravo. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Sore. Ini lah soal TP aja nih. Iya, kalau saya sih Bang, fine-fine aja sih ya. Benar sih sebenarnya apa yang dikatakan Pak Widi itu ya. Kalau istilah di pemerintahan itu kita ini DPR-nya ya, mewakili rakyat, yang mana presidennya baru dilantik beberapa hari setelah tanggal 18 ya. Tapi sosmed juga dikorupsi kok. Betul, nah gitu. Jadi tapi tetap Bang harus kita sampaikan, betul kata Pak Widi, DP ini ya. Kalau saya mengambilnya kesimpulannya sih enak aja Bang. Kalaupun ini tidak bisa TP, setidaknya ini kan seluruh koin yang saya ambil ini, pernya semuanya belum ada yang TP, Bang. Tapi saya harapannya malah... Ada berapa banyak, Bang? Ya? Ada berapa banyak? Sedikit aja, Bang. 5 aja. 5 cuma besar-besar gitu kan. Jadi saya harapannya sih sekalian aja ditinggiin angkanya gitu. Nih rata-rata sih atas 20, Bang, plusnya. Saya harapannya biar aja tinggi sekalian, biar seluruh ban sirap kepakai nanti pada saat penurunan. Betul sih. Harapannya ban sirapnya kepakai. Jadi tetap positif aja sih ya. Tim saya jelaskan begitu aja. Kalaupun nggak TP, yang mudah-mudahan naiknya ya luar biasa lah naiknya. Karena teman-teman mengambilnya kan benar Bang Abang bilang. Saya tidak pernah nyalainkan apa yang Abang Widi ngomong sama yang Abang ngomong. Betul. Apa yang kita minta itu adalah profit. Tetapi tidak bisa profit di situ. Kita ngakalin profitnya bagaimana. Tapi selama kita pakai robot, selama sebulan kita tes. Saya udah ngetes baru beberapa hari ini, betul maksimal trade, itu belum dapatkan kegagalan. Jadi, ada jadinya di sini. Selagi kita masih di AI, yaitu di AI Gate, mungkin mereka itu bukan menstabilkan sistem mereka itu stabil aja, tidak. Pertumbuhan mereka pasti ada. Mungkin mereka juga ada tahu kelemahan-kelemahannya nanti akan diproduksi dan juga diperbarui. Benar kan? Betul. Makanya waktu kita buka sebuah kedai ataupun sebuah ruko, makanya mereka itu mengkasih dulu makanan gratis untuk kita rasa. Kalau enak, you welcome lagi untuk dibeli. Kalau nggak enak, ya nggak masalah gitu loh. Kalau enak, welcome dan diperkenalkan sama orang. Kebetulan dikutip pertanyaan paling bagus. AI paling gampang dijual. Betul. Karena dia ada Indodax. Jadi Bang, mungkin ya kalau misalnya TP belum selesai, saya rasa belum ada rugi ya, istilahnya rugi. Cuma yang ada kan yang saya kirim Bang ya sama Bang Hendrik itu, betul. soal terreward itu. Nah itu
mudah-mudahan jadi PR yang benar-benar harus di ini juga. Betul. Karena satu minggu kan, hampir ya 1 minggu Bang, saya tidak ada dapat trade reward. Nah, jadi mungkin di bawah saya tuh nggak ada yang TP, pasti ada salah satunya yang TP. Gitu. Waktu kemarin teknis kan ada banyak tuh ambaradus sistem. Mereka mengejarkan bagaimana opener system setelah 24 jam maintenance ya. Mereka membersihkan akun lebih daripada 250.000 akun, dan sekarang banyak permintaan untuk mengaktifkan akun yang ada 29 EDK. Benar kan? Benar. Mungkin ada bugs di sistem sedikit. Makanya nanti ada support. Nanti di support itu ada berbagai pertanyaan. Kita bisa mengajukan ke mereka secara langsung. Mereka akan mengambil tindakan itu secepat mungkin. Oke? Ya benar Bang, ini kan saya khawatir karena memang teman-teman masih main kecil-kecilan nih kan, main kecil-kecilan, coba mesin dulu, coba-coba robot dulu. Saya takutnya nanti kalau ini berlangsung lama, ya ada yang main yang 1M gitu, atau yang 2M ya kehilangan dong saya trade reward kan, sayang gitu kan 10%. Aman, nggak bakal hilang. Kalau historinya ada di robot, tapi mungkin belum masuk. Betul, kalau saya sampaikan dan kemudian ditindaklanjuti secara cepat ya syukur-syukurlah. Itu yang paling penting menurut saya dibandingkan TP. Trade reward itu penting gitu Bang. Berarti TP nggak penting ya? Yang penting bonus. Karena turun atau naik sedikit pun ya kita kan bisa eksekusi secara manual paling parahnya ya. Atau AI, stop AI itu paling parahnya tuh. Kita nggak mana-mana ya tetap aja nih. Jangan sampai merah aja sih. Wah, dia merah ya segera aja lah kita. Tapi kalau bonus jaringan itu kalau dihilang satu sakit hati pasti kan? Iya betul Bang. Sejauh ini punya saya ini plusnya sampai 20, rata-rata 20. Jadi masih aman lah, penurunan berapapun masih di posisi yang aman. Dari waktu awal pengambilan kan dimulai dari 0 Bang ya. Dimulai dari jadi masih aman aja sih itu. Kalau soal kekurangan itu soal PR-nya sih manajemen atau si developernya mereka. Tapi ini PR yang harus bagi saya mereka mesti memperbarui PR mereka itu setiap hari. Jadi mungkin dia ngerjain jadi kalau PR itu baik teknis kayak makanan, kok nggak enak, kita komplain, nanti lama-lama dia perbaharui juga gitu loh, pasti itu aja sih ya kan? Iya betul. Dan juga ini Bang, teman-teman kan mau main di Indodax nih, walaupun tahu ada premium server, dan ini buang-buang ini ya mau coba di Indodax. Itu ya kesulitan juga untuk beli langsung, karena pada saat berjalan ternyata ada warning merah, ya segera mungkin mereka untuk mencari makanya kita bagi tempo sedikit, karena mereka itu baru mulai, mereka tidak tahu sebenarnya di tanggal 1 itu ya iseng-iseng untuk tes meludak. Jadi mungkin 2-3 hari lagi muncul namanya peer-to-peer trade. Jadi kita bisa beli langsung. Secepatnya. Iya. Soalnya biar muter-muter Bang, kalau ya sistem nitip-nitip tuh ribet juga membagi-baginya Bang kalau melalui Tron Link. Juga banyak banget putarannya gitu kan. Salah-salah kirim alamat, salah kirim jumlah ya repot kita. Betul. Gitu kan. Apalagi kayak banyak ibu tadi, jadi beban jadinya. Yang lain nggak ngerti, pas udah dibantu sistem stuck, mana diteror. Iya itulah gitu kan. Belum lagi kita hitung-hitungan untung ruginya, ngirim itu terpotong ini rugi Bang, rugi beneran. Kalau kita bantu rugi, mendingan kita jual setiap kali transaksi 150.000 dicas 10.000, lumayan itu. Iya, membantu kita juga. Tapi mudah-mudahan yang soal TP ini saya sudah bisa memberi pemahaman pada teman-teman bahwa jangan salahkan soal TP, yang penting jangan sampai minus, aman lah selama masih hijau ya saat kita pembelian awal. Aku targetnya, aku juga mau para diamond kayak Abang dan beberapa emerald di bawah. Kita pikir dong, kapan sih kita mau dapat uang banyak gitu loh. Jadi gimana sih dapat uang banyak? Pertama, kita yang hiraukan dah robot ini. Pokoknya robot ini cari uang lah gitu. Kita gimana nih orang bawah kita itu trading. Nominal trading berapa? Kita bisa menghasut orang di sini. Dari mana kita? Kalau di dalam dunia network, saya nggak tahu Abang bisa prospek di mana. Waktu saya prospek, saya bilang, saya sign matre. Hari ini saya tinggal di sini. Asalkan lu bisa masuk sekian. Tapi di sini, orang itu masuk bukan rekening kita, Bang. Benar kan? Itu rekening dia. Jadi kita mana ada beban. Betul. Itu bagus. Ya. Dia profit, Bang. Pasti kita profit. Itu yang bagus. Tapi nanti yang Abang bener itu nggak naik itu lagi ditutup. Nanti Abang usul.
Yang mana? Nanti aku bantu. Yang itu loh bonus jaringan abang tadi bonus trading itu kan? Iya. Sebelum ada yang main 1M bang. Oh ayo. Kita nggak tahu kan. Tiba-tiba mereka oke aja main grid, ya tembak 1M ya. Tapi banyak loh. Tapi banyak loh yang pakai trading grid USDT yang aku omongin itu banyak yang pakai. Banyak yang pakai teknis itu yang uangnya didiamin. Alhamdulillah trade dapat uang. Dapat gitu loh. Aduh. Jadi banyak banget ya PR-nya Bang ya robot ini mudah-mudahan karena kita dapat gratis ya nggak kayak premium kita beli ya harga kualitas lah. Tapi mudah-mudahan kalau masin sedikit tuh nggak apa-apa lah, lama-lama dia nggak masin pasti kalau ditambah air, ya kan? Betul. Jadi sebelum berlanjut ke yang masuk besar, main besar, kita pengennya pasti semua ini pengennya robot ini sudah sesuai dengan apa yang kita setting kan, seperti itu Bang. Betul. Earning callback-nya 0,3 udah selesai, paling tidak ya jauh sekitar itulah, nggak terlalu. Benar. Gitu kan, mudah-mudahan bisa seperti apapun. Algoritma atau codingnya itu tuh di luar dari ranah kita nggak bisa memikirkan sendiri. Betul. Mereka yang memikirkan, yang penting kalau bisa di 0,3 atau sekitar itu kita syukur banget lah ya sekitar itu. Kalau untuk produk ya memang kita undurkan, saya suruh juga ya di TP-nya 3, kemudian berapa ya untuk earning callback-nya 1% ya Bang ya, cukup ya? Cukup. Kalau di Indodax kayak gitu aja. Ya, bagus itu. Tidak update ya. Nah, gitu. Jadi itu yang saya ini, tapi agak lambat memang karena dia harus menyentuh 3% dulu baru bisa TP. Terus ada turun lagi 0,3, nanya lagi nih, panjang lagi chatnya banyak pada saya. Benar. 0,3 udah kok nggak turun-turun. Sabar, antri saya bilang udah ada diam semua kalau saya bilang antri gitu aja. Gila itu. Memang rame orang trading di Indodax, tapi kita ini bagaimana untuk profit aja. Jadi itu aja Bang ya, saya yang punya saya pribadi sih, yang intinya di trade reward itu. Kalau untuk yang TP itu mungkin sambil jalan aja sih, nanti si robotnya yang berpikir lah sama developernya. Trade reward itu penting bagi saya. Sudah 1 minggu Bang, yang sebelumnya saya dapat, tapi nggak tahu kok setelah 18 nggak dapat lagi, nggak pernah dapat lagi. Sedangkan yang di dalam grup itu sudah share ini bukti TP loh, kok saya nggak dapat gitu. Saya bilang ini saya dapat email maaf Bang. Ini saya dapat teks dari upline. Itu yang maaf kalau ada ibu tadi yang masih mendengar, yang total koinnya 40.000 lebih itu udah masuk. Cek ya. Alright. Oke Bang. Kita lanjut begini aja. Mulai hari ini kita jangan cerita robot itu bekerja, mau kentutnya harum ataupun busuk, bodo amat asalkan tidak merugikan kita. Oke? Sekarang kita bagaimana mendekrit dan menduplikasi orang untuk memakai sistem robot kita. Kan banyak tuh mobil abang kemarin abang ciptakan robotnya. Mobil saya ada 200 akun, anggap itu mobil. Kita kasih mereka tuh test drive. Tapi minus $1.000. Oke? Oh iya, saya bagi-bagikan bagi teman-teman yang kemarin aku bagi-bagi. Tapi yang kemarin 2 USDT itu Bang, ya ternyata ada perubahan di tanggal 17 saya rubah bahwa ternyata 3 USDT minimal. Nah, ada yang ternyata kena banet. Nah, sumbangsi saya ya saya berilah 1 akun. juga, tapi ya mudah-mudahan ya saya tapi lari posisinya kan? Gratis Bang. Tapi lari posisinya gitu. Lari gimana Bang? Berarti posisinya kemarin nggak dapat lagi, dia posisi baru gitu. Iya kan? Posisi baru Bang, ya dia sudah hilang akun dia hilang. Ya karena jarang muncul di grup itulah ya. Mau belajar trading nih nggak sesimpel kita mau jualan kacang, ada yang beli udah bungkus kan. Betul. Gitu. Jadi banyak yang nggak paham, udah hilang. Belum lagi ke arah tradingnya, arah itu aja udah banyak nggak paham kemarin. Gitu. Oke Bang, jadi itu aja dulu. Mudah-mudahan bisa PR-kan ya apa yang disampaikan Pak Widi, yang teman-teman lain, yang soal TP ini, kalaupun nggak bisa tepat di 0,3 turun, minimal sekitarnya ya, itu urusan coding sama developer gimana caranya, itu nanti. Jadi setelah ini mungkin tidak ada lagi pembahasan seperti itu, urusan di luar, tapi untuk trade reward memang harus di ya, kalau teknis ku bantulah. Mungkin kayak ada namanya reward nggak masuk, ada robot yang ini yang terstuck. Itu teknis itu paling cepat nanti kita tanggapi. Tapi kalau untuk memakai robot, yang kita pikirkan sekarang ini adalah dompet kita harus penuh. Betul. Ya? Afghanistan aja perang,
kita mustahil tidak. Ya, zaman sekarang aja ada negara yang masih perang. Kenapa orang bisa merangi negara kita? Kalau kita nggak ada uang, kita mau lari kemana? Itu aja. Sekarang kalau terjadi perang di Indonesia, kenapa? Indonesia kaya loh. Apa yang nggak kaya? Coba. Tempat wisata ada, boleh dikatakan emas ada, apa lagi? Jadi kalau betul-betul terjadi, kenapa Afghanistan perang? Mereka cari minyak. Kalau kita perang, kalau kita nggak punya cryptocurrency, alamatnya, nauzubillah lah, kita hidup makan apapun bisa nanti. Ya, betul Bang. Jadi kita harus pandang, bukan cuma pandang, kita harus pandang apa sih produk yang aku harus dapatkan untuk mendapatkan uang dulu. Zaman PPKM ini coba, kita mau jual apa coba? Nggak bisa. Jual bubur aja nggak laku Bang. Kafe aku aja sampai sekarang nggak buka-buka. Kafe aku aja nggak buka-buka sampai sekarang. Kosong. Iya, siapa yang mau datang? Aku selalu sering nih, setiap hari adu domba, setiap minggu. Nggak ada yang mau adu domba. Domba pun harga 35 juta aku beli jadi berapa? 10 juta kan nggak mau orang beli. Karena nggak ada ngadu. Bener. Tuh ada domba jaluku banyak tuh. Yang jadi 35 juta, 20 juta. Nggak bisa diadu. Sekarang 10 juta pun nggak mau orang beli. Acaranya nggak ada ya Bang ya? Nggak ada acara. Nggak ada itu masalahnya. Nggak ada acara, coba. Kalau ada acara mah enak. Mungkin aku nggak masuk ke nggak AI Gate. Mungkin aku lagi ngadu domba. Setiap hari Minggu ada domba, setiap minggu ada domba, dapat motor. Iya. Paling kecil dapat arit. Iya. Kalau saya ayam. Jadi mudah-mudahan robot ini bisa jadi pahlawan kita nanti Bang. Ya intinya. Betul, siap Bang. Ya untuk saat ini memang jadi ini dulu yang membuat kita berpikir terus nih, agak mumet kita mikirkan robotnya juga. Tapi lambat laun mudah-mudahan bisa jadi pahlawan kita lah. Betul Bang, siap. Yang membantu kita memang robot ini sebenarnya membantu dapat gratisan ya itulah. Ini saya ngomongin nih Bang, tim saya sudah banyak Bang yang masuk di Zoom ini, jadi saya sampaikan supaya bisa membantu saya di dalam grup untuk penyampaian hal-hal seperti ini. Jadi bukan untuk saya, untuk tim saya juga. Karena dari mereka di dalam grup bertanya-tanya kepada saya, kalau saya nggak jawab ya di dalam grup adalah jenderal-jenderal yang jawab gitu. Rekaman suara saya ini loh, gitu loh Bang. Iya, saya pun minta maaf kadang-kadang Abang ada teks aku juga nampak. Tapi kadang-kadang bila aku udah jawab lupa yang di bawah. Karena aku udah cek dan lihat kan, alah terlepas. Siap. Maaf banyak. Kalau aku terlihat lagi, aku biasanya aku akan feedback kok. Mana yang penting aku lihat Abang komen. Kalau lagi aku nggak ada komen apa-apa, karena malam kadang-kadang aku meeting untuk Zoom Malaysia Bang. Kadang-kadang kemarin Zoom meeting Malaysia, aku heran ya. Tuh negara kita sendiri, produk kita sendiri, kok komplainnya banyak banget. Kalau di negara orang, itu produk Royal Q dari Malaysia nggak ada pula orang kita yang komplain. Nah, sedangkan produk kita ini orang luar pakai nggak ada yang komplain. Bayangkan, aku pun heran. Aduh. Ya mereka bilang, terima kasih Pak Hendrik datang. Ini momentum bagus cari uang. Pokoknya sistem ini konsisten. Profit yang dicari asalkan nggak minus. Oke. Begitu Bang. Iya. Memang betul gitu Bang. Oke lah, sip Bang. Ya? Oke, lanjut Bang. Yuk. Oke. Lanjut Ibu Herlina ya. Ibu Herlina silakan. Ibu Herlina silakan. Herlina. Kalau Herlina ini kita langsung ke Pak, silakan Bu Herlina. Herlina jadi bertanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Vibert aja. Raymond Monare. Halo. Vibert, Raymond Monare, silakan. Tolong dipencet unmute-nya. Silakan Pak Raymond. Ya, oke. Ya. Sebenarnya setelah mengikuti Zoom ini sudah banyak yang saya ketahui. Dari awalnya saya ragu karena koin-koin yang saya beli itu tidak TP. Tapi setelah mendengar penjelasan dari abang-abang tadi ya sudah cukup paham. Cuman kalau di akun
Saya itu gen historinya tidak muncul. Belum ada TP berarti? Enggak, belum sudah ada yang ada sih Pak. Sudah Nanti ada? setelah saya stop AI-nya, baru muncul ada ini TP-nya. Tapi pada saat berjalan itu nggak muncul. Karena kan kita main grid juga itu. Oh iya benar. Kalau grip kalau dia dapat baru dia muncul Bang. Kalau enggak dia nggak muncul TP-nya. Iya. Jadi kita sudah pakai grid sama kompon. Yang kompon dari kemarin. Indodax ya? Ya, Indodax. Dari kemarin itu kompon sudah ada yang TP, tapi tidak muncul lagi di gen historinya. Nanti ini mungkin waktu pencucian akun kemarin itu kan banyak akun cuci. Dia pakai beberapa server. Mungkin ada beberapa teknik coding yang ada bug sedikit dah. Nanti waktu ada usulan di dalam komen support, nanti abang bisa bilang, coba cek akun saya kayak bisa nggak di refresh, ada masalah gitu. Nanti bisa, ya. Oh gitu ya. Ya. Baru satu lagi Pak, kalau kita mau create satu koin, itu apa bisa di create lagi? Contohnya kan USDT saya sudah terlanjur di create, tapi cara settingannya atau nilainya saya mau tambah lagi. Bisa. Kan tidak bisa. Bisa. Nih, saya tunjukkan contoh. Saya contohkan contoh ke abang ya, bagi abang ini. Saya pakai koin yang sama, tetapi berbeda harganya. Iya. Ini nampak tuh, yang lambang bunga itu. Tuh. Ada 3 sih pasang. Ini yang itu semua sama tuh, tapi robotnya beda. Oh, bisa ya? Bisa. Tapi yang nggak bisa begini bang. Abang pakai grip, tapi abang pakai compounding. Jangan. Kalau grip aja di situ, di pair itu. Iya. Jangan pakai compounding, gitu. Oke? Oke. Jadi gen historinya di ini ya Pak, minta di verify lagi ya? Betul. Mungkin ada beberapa bug di bagian sistem abang mungkin. Nanti diperbarui itu. Itu mau lapornya di mana bang? Nanti support, insya Allah hari ini support bakal muncul. Oh gitu ya. Nanti jangan ketik kayak support nih sama kayak SMS juga, dia tidak ada bisa banyak-banyak kata-katanya. Nanti cuman kalau dari swab cuman text ID yang ditampilkan, saya punya field, kayak itu aja. Nanti dia akan cari. Lalu jangan goceh banyak. Kita straight to the point. Gen nggak bisa aktif, sila cek. Nanti dia akan cek. Lebih simpel kayak gitu, ya. Oke, ya. Yang kemarin pengalaman juga bang. Kemarin saya lihat kan, saya pakai kompon, tapi dia tidak TP, malahan kalau turun dia bili-bili terus. Lalu saya lihat kok, di mana TP-nya? Kadang-kadang itulah. Kalau di Indodax ini ada kelemahannya banyak sih sebenarnya, tapi asalkan jangan minus udahlah. Oke, iya. Nggak bakal minus. Saya sudah pelajari, sudah dengar panjang lebar tadi, sudah paham Pak. Oke, itu aja Pak. Alright. Makasih ya. Siap Bang. Harap abang ajarin tim bawah bagaimana dia profit ya, daripada settingan. Biar robot jalan dia profit, kita dapat untung. Harap gitu. Siap. Oke, makasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke, terima kasih. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi Pak Hendrik sampai jam 4. Silakan. Nanti kita tutup. Siap. Okay. Ini dari tadi masih ada yang chatting terus tanya bagaimana cara setting grid katanya. Mungkin itu bisa dibantu cara setting grid. Oke. Cara setting grid teman-teman harus tulis ya. Ini dihas di Indodax. Kalau dana kita 10 juta, ya 10 juta itu dibagi dengan 3. Cara baginya, anggap 10 juta. Yang untuk grid pertama adalah grid induk. Kita pasang di angka 14.000 sampai 15.000. Itu bagi untuk namanya standard ya. Dia ada namanya yang medium dan high. Tapi kebanyakan kita sekarang ini masih bertanya tentang cara kerja robot ya. Makanya kadang-kadang kita udah terlewat beberapa hari. Ini untuk pemula, saya sering bilang kalau dana kita 10 juta, kenapa 10 juta nggak bakal hilang? Percayalah. 10 juta kita di Indodax, kita pasang 3 grip. Bukan 3 grip ya, 3 robot grip. Pertama kita pasang di 14.000 minimum price, maximum price-nya 15.000, kita pasang 4 juta. Nanti dibahagi aja uang
anggap kita pasang sekitar 30 grip ataupun 40 grip dibagi dengan, sebentar, berarti per gripnya berapa 100 itu ya? ribu. Kalau 100 ribu. Ya 4 juta. Ya 100 ribu. Berarti kalau 40 ya 100 ribu. Jadi setiap yang kita tukar gripnya 40, 100 ribu, lalu pencet aja start. Itu 14.500. Kalau untuk di bawah dan di atas, ya bisa disetting 13.500 ataupun 13.800, ya. Kita pasang maksimumnya di sini 14.800. Itu kita pasang 3 juta. Nah, 3 juta itu dibagikan lagi. Betul, 30 grip. Lalu nanti kita pasang di angka 15.300. Kita pasang di sini 14.300. Itu yang height-nya. Jadi anggap harga itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi kita pasang dulu jerat di tengah, jerat di atas, dan jerat di bawah. Jadi yang paling banyak itu dapatnya nanti adalah jerat di tengah. Jadi modal kita 10 juta sudah ada di situ. Modal kita totalnya 10 juta plus dengan 30 EDK, berarti 30.000. Biarin robot itu berjalan selama setahun dan pastikan minyak robot itu aja. Dan pasti profit, percayalah. Pimpong terus, tang. Nah, gitu. Karena yang kita tradingkan adalah stable coin yang namanya USDT dan EDR. Contoh, kita trading di semua tempat kayak forex segala macam. Waktu kita WD, kita ada kendala daripada namanya broker. Kalau kita berinvestasi dari emas, kita ada kendala daripada namanya penjualan kalau waktu malam. Kalau berinvestasi dan kita gunakan gegandaan uang di saat kita mainkan namanya Indodax, itu kapanpun kita mau WD, di saat robot berfungsi pun kita bisa WD. Kenapa? Kita tinggal masuk ke robot cancel. Kalau kita lupa password robot, tinggal masuk rekening Indodax, cancel aja semua robot itu, jual USDT, ambil USDT jadikan DDR, dan cairkan kalau uang itu emergency. Betul kok? Betul. Oke. Oke, kita lanjut ke Joko Tole. Silakan Joko Tole. Halo, selamat sore Pak Hendrik. Selamat sore. Iya Bang, selamat sore Bang. Kelamaan nunggu jadi lupa pertanyaannya. Oh, siap. Dan itu yang terjadi Bang. Kebanyakan kita analisa yang lain untuk dapat profit. Kelamaan ngopi kerja jalan, tempat lain hilang gitu loh. Kebanyakan ngopi. Oke Bang, silakan. Oke Pak. Ini aja sedikit aja sih. Ya. Misalkan kita main di tipenya itu tipe cycle ya. Ya. Kita biarin nih sampai setahun nih cycle-nya gitu. Jadi kan kalau cycle ini kan profit, nanti cari profit lagi, begitu seterusnya kan? Betul. Nah, nanti kalau misalkan di cycle ini sudah TP, itu nanti masuk di gain history itu, Pak? Betul. Sekali di TP di gain history, tapi pasang lagi di bawah. Gitu. Karena kan memang saat ini itu saya sudah 3 hari ini kan. Berapa ban serep yang Abang pakai? Satu pasti. Satu aja. Tapi ini posisinya kan udah hijau terus ya, profit terus gitu. Tapi memang dalam 3 hari ini nggak ada gain history, nggak ada. Berarti kan dia belum TP. Nggak TP ya. Jadi bisa nggak itu TP, bisa kemungkinan sampai satu minggu baru TP gitu? Bisa nggak itu Pak? Enggak. Dia tergantung market juga nanti. Jadi begini, dalam sebulan nih kita, contoh waktu Abang pindah ke rumah baru, kan belum tahu setannya di mana kan? Nanti kalau udah 1 bulan di sini nggak ada setan, baru yakin oh ini rumahnya nggak ada setannya. Jadi maksudku gini Bang, kita coba dulu pakai sebulan, ya. Kalau kayak Abang bilang tadi, kalau kita untuk pakai setahun ya, 1 tahun. Kalau 1 tahun jangan pakai namanya compounding 1 ban serap, nggak laku itu mah. Kalau 1 ban serap dan 2 ban serap itu untuk one shot. Kalau Abang untuk compounding yang sering terus sampai setahun, ban serapnya harus 4. Oke. Ban serap pertama 2 kali lipat, ban serap kedua kali itu 4 kali lipat, ban serap ketiga kali 8 kali lipat, dan ban serap keempat kali dan 16 kali lipat. Modal dari awal berapa? Ya dikalikan dengan yang 2, 4, 8, 16. Itu Abang pasang setahun, oke, mantul banget. Nggak masalah itu kalau 4 ban serapnya. Kenapa? Ini udah dites. Tes di saat apa? BTC dari 950 juta langsung turun sampai dadakan sampai 700 juta. Itu orang TP loh.
dengan compounding sampai 4 kaki, 4 serap. Kalau cuma satu ban serap, dia turun tarik sampai ke bawah. Nah, di situ yang lamanya kita duduk tuh. Kita kayak duduk dalam kolong sampai berapa tahun pun belum tentu hujan. Kalau udah hujan, kolong itu kan penuh air kan kita naik lagi. Nah, di sini kalau selagi banyak kita buat compounding tadi ke bawah, untuk kita loss itu kurang. Jadi bedanya begini. Di saat kita floating di namanya forex, kita untuk menyelamatkan dana kita yang kecil ini harus masukkan dana yang banyak untuk menyelamatkan dana yang satu. Ya. Tapi kalau di dalam namanya tradingnya cryptocurrency sama, tapi tidak ada margin. Jadi nilai aset aja berkurangan, dana tetap sama yang digunakan kayak kita trading di forex. Semakin besar kapasitas dana kita, semakin keselamatan kita itu terjaga. Kalau kita mainnya kecil, bukan nggak ada keselamatan, profitnya sedikit dan take time. Oke. Satu lagi Pak. Silakan. Misalkan kita ini main di grid ya. Ya. Nah, jadi kalau di grid itu misalkan yang modal 15.000, kalau kita ambil yang 99 grid berarti 1.500.000-an ya. Nah, misalkan kita punya uang 1.500.000 tapi kita mau enggak 15.000 nih. Kita bikin besar misal 20.000 tapi gridnya dikurangin aja bisa kan? Jadi kalau 99 1.500.000 mendingan dibagi 2 aja, 50 grid dijadikan 30.000. Bisa. Oh gitu, bisa. Betul. Jadi semakin besar kapasitas dan jaraknya agak jauh sedikit, keuntungannya lebih besar dari keuntungan jaraknya lebih sedikit. Paham? Iya, maksud saya gini kan, kita nggak perlu bikin banyak sampai 99 grid, tapi kita kecilin aja, tapi nominalnya yang kita besarin gitu. Bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi kenapa? Kalau kayak saya bilang tadi, kenapa kita harus pakai 3? Sekiranya kalau dia naik atas, kita untung. Kalau dia turun ke bawah, kita masih untung walaupun masih floating. Karena kita pasang 3 pintu. Paham kan? Kalau kita bermain dengan 1 pintu, abang bilang maksimalkan di salah satu titik, makanya kita itu kalau di trading, jangan bermata kuda sama kayak main bet network. Kita harus ada mata kita sampai ke belakang. Maksudnya begini Bang. Angka itu bisa naik dari posisi yang kita pasang, kita menunggu lagi, aduh kapan sih dia masuk jaringan, ya kan? Dan kita juga bisa terjerat, sekiranya dia jatuh, kita floating, aduh aku mau pakai uang lagi sekarang nih, koin ini harganya kurang dari nilai yang kemarin beli. Jadi. Tapi kalau kita pasang jaringnya, kayak jaring ini, jaring pertama, jaring kedua, jaring ketiga. Jadi di tengah ini kita dapat maksimal di sekiranya dia bermain di situ. Kalau dia main di bawah, mungkin kita untung 50%. Main di atas, main untung 50%. Tapi kalau dia main di sini, chance keuntungan 150%. Paham kan? Paham, gitu, Pak. Jadi kalau kita main grid ini ya, Pak ya. Kemudian kira-kira kita sudah untung nih. Kita mau stop. Berarti kita stop AI aja ya? Stop AI aja. Stop AI aja, benar. Betul, stop AI aja. Oke. Terima kasih Pak Henry. Ya, tapi ada loh, biasanya stop AI secara otomatis kita stop AI kan. Kita harus kembali ke Indodax untuk jual aset kita secara manual. Jangan salah, Bang. Oh, harus dijual gitu ya, Pak ya? Ya, jadi contohnya Abang ada profit kan, akumulasi istimewa harga, contoh Abang ada modal 1 juta. Dari pengejalanan robot ini Abang udah untung nih, saat ada di situ, udah ada nih 1.500.000. Stop AI, walaupun dia di posisi manapun, nggak masalah. Abang harus kembali ke Indodax dan jual secara manual USDT itu secara instan. Jangan lupa tuh jual itu. Kalau tidak nanti tiba minus. Oke, Pak. Beda dengan compounding. Beda. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau di Binance itu ada satu tempat lagi mau main grid, itu namanya USDT BIDR. Itu sama kayak USDT IDR. Di Binance juga ada. Jadi bisa main compounding di Binance tapi USDT BIDR. Jadi lawannya USDT Indonesia Binance. Itu ada, Pak Hendrik? Ada. Ya udah, kita ajar settingannya langsung di sini. Oke, kita setting. Langsung kita BUDR. Aku pun lupa lihat BUDR di situ. Aku BIDR. USDT BIDR. BIDR ya? Ya, BIDR, betul. Belum terbuka di sini. BIDR.
Nggak ada kok. Ada di Binance-nya ada. Di Binance-nya. Ntar kita cek B. Ya, mesti dimasukin, tambahkan. Oh, oke. Berarti kita minta request pertambahan ya? Ya, minta request tambahan. Malam itu ini bisa, aku minta request pertambahan. Ya, itu bisa grid juga. Jadi itu sebenarnya Indonesian rupiah on Binance Smart Chain, lalu connect ke USDT. Jadi bisa main di Binance. Ya. Kita cek BUDR ya. Cek aja BIDR. Ambil di Fiat. BIDR. Ya. Oh iya, BIDR, USDT. Nih. Ya, itu iya, siap. Oke, malam ini juga aku suruh orang tuh masukkan, biar kita cepat-cepat trading ke sini. Ya, ini lebih abdol lah. Oke, sip. Tapi agak lambat sih marketnya jalan. Ya, 14, market lama. Ya, sesuai lah. Indonesia rupiah lah, sesuai dengan market Indonesia. Ya, sesuai lah. Oke, sip. Alright. Terima kasih. Bagus juga kemasukan kau. Nanti aku suruh orang tuh masukkan langsung. Oke, ini Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Lanjut Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Pak Rahman silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini Bang. Nah, saya kan tadi siang bikin grid di Indodax ya. Ya. Tapi pas 1 jam ke depan tuh dia malah minus bukan profit Bang. Ya, awal-awal minus dulu Bang. Jangan salah, awal-awal grid tuh minus dulu. Ya, jadi dia ngambil posisi, tiba-tiba masih jatuh. Dia ambil posisi di situ. Contoh gini, anggap sekarang harga 400. Abang kan punya EDR. Ya. Dia kan harus pasang, contoh abang pasang 14.000 sampai 15.000. Contoh ya, harga sekarang kan 14.500. Mana USDT abang untuk jual selain kalau tidak abang dibeli? Benar nggak? Jadi waktu abang beli ada minusnya sedikit. Biasa itu, minus sedikit dari awal. Itu biasa. Kalau grid memang minus dulu. Kenapa abang minus? Kan abang kena fee 0,3. Oh. Karena abang kena fee di Indodax ya. Ya. Oh. Oke. Mesti minus dulu. Nanti dia akan recover lagi di saat dia pingpong, ting tong kayak gitu. Berarti bukan dari settingannya ya, Bang ya? Bukan. Memang ada setengah minus dulu. Soalnya saya ngikutin settingan dari Abang kan. Betul. Minusnya berapa? Kata saya kok boleh saya screen biar boleh, silakan saya screen. Ya, silakan. Teknis gini yang kita harus share supaya teman-teman nggak ini kan. Nah, ini Bang. Ya, minus 283 perak. Betul. Memang awalnya minus. Ya. Nanti profit. Coba Bang ketik di gini story itu, ketik ini. Pencet aja, klik aja. USDT ADR. Nih. Dari awal memang ada minus, Bang. Betul, Bang. Banyak yang biasanya minus tuh kebanyakan ke fee-nya, Bang. Oke, berarti minus 3. Coba tengok Abang pasang posisi berapa di gridnya, coba tengok. Depan, keluar ini lagi. Saya keluar. Oke, atas sedikit. Iya, nampak tuh. Minimum price. Nah, tuh. Nah, ini Bang. Iya, harus ada minus 3. Scroll ke atas sedikit, Bang. Atas sedikit. Ini. Oh iya. Dari pembelian inilah dia minus, Bang. Ini dia beli. Jadi dia waktu Abang buat grid tadi yang merah ini masih berbentuk rupiah. Yang salah ya. Yang merah itu masih berbentuk rupiah, yang hijau itu telah menjadi berbentuk USDT. Makanya di saat kita beli atau di saat kita klik sistem robot, pasti kita minus itu dia hitung dari fee-nya kita tadi, kita pasti minus dari awal. Ya, sedikit sih biasanya, nggak banyak. Coba Bang back sebentar, back ya. Ya back. Oke, klik back. Jadi di Abang baru ada namanya transaksi 3 tuh. Nah, berarti memang 3 kali transaksi, berarti pasti ada minus dari awal. Oke? Jangan khawatir itu masalah itu. Alright? Oh, berarti nggak berkelanjutan ya, Bang, minusnya nih? Nggak, tenang aja. Besok pasti profit. Kalau misalkan berkelanjutan kan mending saya stop ya gitu. Enggak, jangan. Ini nggak saya stop. Jangan. Ya. Kalau grid jangan pernah di stop, Pak. Biarin aja. Itu ngasilin duit banget. Walaupun di Bit Universe kita pakai, itu pasti ada minus dari awal. Pasti ada minus. Jadi
robot grip itu bedanya dengan compounding. Robot grip dia akan membeli langsung walaupun harga berapa sekarang asalkan dia tidak kurang dari 14.200 dan 14.800. Sekarang current price-nya 14.320. Pas banget. Ya kan? Nah, jadi kalau dia sampai 14 itu profit semua nanti. Oke? Oh, oke, siap. Bang, satu lagi. Itu yang tadi pagi saya WA ke Abang masalah saya swap di Tron ke IDK, itu IDK saya masih 0. Gimana ya, Bang? Nih, saya lihat tuh. Nanti kalau supportnya muncul, ini sarannya nih. Kalau supportnya muncul, kalau dia minta tax ID ataupun address wallet, copy aja kayak TA2J8 itu. Ya, itu paling penting. Coba mau masuk ke Discover itu tengok. Discover. Abang tadi ada totalnya ada berapa Tron? Ini pertanyaan dulu. Ada 300. Nih tuh saya 393. Iya. Tinggal tunggu masuk. Insya Allah kalau biasanya kita update ke dia nanti akan masuk. Ya. Pokoknya ya. Kalau nggak salah ntar saya coba masuk ke nih sebentar. Ke mana? AI Gate Abang? Ke AI Gate sekarang. Okay. Terus? Oke, pergi ke profile. Coba ketik namanya support itu. Support itu udah boleh tuh. Now, no coming soon. Ketik support tuh. Oke, klik support. Ya. Oke. Langsung buat isu pertanyaan di situ langsung ya sekarang. Nah, nanti Abang jangan tanya lagi saya di sini. Alright? Oh, siap. Jadi saya masukin di sini aja ya. Yes. Tentang keluhan saya. Subjeknya apa? Keluhannya apa? Tinggal dimasukin. Ya. In English, oke? Gitu in English. In English, Bang. Aduh, translate dulu berarti. Of course dong. Kita harus pandai. Kalau waktu kita ngomong sama bule di Bali, pandai pula kita ngomong. Waktu kita butuh kepentingan, pandai. Aneh sekali. Oke, Bang. Siap. Pakai Google Translate aja dulu, Pak Rahman. Yo. Tapi ada tuh, select country language. Coba ketik. Itu berarti keren kali. Coba ketik. Indonesia. Ada nih. Ya, Indonesia nih. Alright. Berarti udah ada. Oke, Bang. Semoga sukses. Ya. Oke, teman-teman bisa langsung ke situ. Ya. Oke, kok. Ya. Kita finishing kok. Tutup aja kok. Oke. Ini satu pertanyaan lagi, Pak Agus ya. Oke. Setelah Pak Agus ini kita close. Kita akan bertemu lagi besok. Oke. Silakan Pak Agus. Oke. Siap. Pak Agus silakan. Selamat sore Pak Hendrik. Oke, selamat sore, Bang. Nah, ini saya mau tanya dari member nih, banyak kali tanya ini tentang grid di USDT. Nah, kemarin kan teman saya coba Pak, itu bisa di stop nggak Pak Dis? Dia alasannya mau nambah kapasitas, mau nambah modal. Di mana tuh Bang? Yang pertama, dia main di 11 grid di Indodax. Oh di Indodax, dia mau stop. Bisa sih stop rugi. Oh gitu. Ya rugi. Tapi mending kalau dibikin grid baru aja. Bikin grid baru aja. Kan nggak bikin grid baru, model baru. Oh gitu. Betul. Ini satunya lagi Pak. Silakan, di order list itu kan hijau semua tuh. Hijau semua, yang merah nggak ada. Gimana tuh Pak? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Mudah-mudahan ini membantu Abang untuk bagaimana memaksimalkan keuntungan Abang ya. Anggap sekarang ini kita main di Binance ya. Ini kan hijau semua. Kemarin saya main one shot semua, termasuk di saat hijau semua. Oh, tengok nih, my neighbor sampai 32, kita ikut terus. Ya, my neighbor pasti naik terus. Jadi di saat dia 32% begini, ya, compounding. Jadi saya pakai ban serapnya 2, tapi by one shot. Ingat ya, di sini tidak ada namanya premium ya, kita pakai standard. Kalau pakai premium tidak ada masalah. Saya pasang $50. Jangan lari. $50. Oke, kita setting di sini maximal price-nya kita untungkan. Jadi, kenapa kita jarakkan? Takut dia itu naik, sebentar turun 0,5, nanti takut dijual. Jadi dibiarin aja. Langsung naik. Jadi di sini saya pasang 2 metode. Ini saya berharap dia turun sampai 20%. Kali 20% ini baru kebeli nih sampai ini. Kenapa? Di sampai angka 5, dia baru mengeksekusi mau turun lagi atau naik. Benar kan? Kemungkinan di sini aja pasti kena 8 ke 10%.
di angka 5 ini. Jadi kita tengok posisi ini modal keluar sekitar ini $200, $100, berarti $350 di sini aja. Langsung klik. Itulah yang sering saya pakai, Bang. Metodenya. Jadi ada yang naik tinggi juga bisa beli, ada juga ini pasti profit ini. Betul. Itu udah profit. Ini juga pasti profit pasti. Profit. Mantul sekali Mineable. Nanti kalau dia take profit, otomatis kita akan melihat di gain history ini. Oke, gain history. Pasti akan masuk ke sini. Oke. Kalau tidak bisa profit, nggak mustahil karena dia adalah mencari keuntungan. Biarin aja dia kerja, jangan dipototin. Oke, itulah jawaban untuk Abang. Ya, cari. Satu lagi, Bang. Ya, silakan, Bang. Jadi gini, yang ada pertanyaan ini seorang leader juga, selain leader besar juga kan? Ya. Di lain. Jadi misalkan di Binance itu kan $30, yang $10, yang 10 USDT di iGet. Nah, kalau seandainya di iGet itu kalau kita profit itu kan habis. Habis dong, betul. Nah, keuntungan kita tuh apakah kalau $10 kan inilah 150.000. Nah, betul. Kalau itu habis minimal masuk ke Binance, apakah itu 150.000 apa untung dari situ berapa persen, Bang? Kalau itu keuntungan dari $10 itu senang hitungannya, Bang. Sistem robot itu menolak 20% dari keuntungan kita. Kalau 20%-nya tadi, kalau anggap $100 aja, dia udah memotong $20. Berarti kalau kita untung sudah $50, dia berarti untung modal kita tuh $10. Berarti dana $10 itu adalah nyawa ikan. Kenapa? Kalau dana kita kurang dari $3, otomatis robot yang kita punya semua berhenti secara otomatis. Betul. Nah, jadi harga harus simpan itu. Kalau saya mah harga $50 tadi itu udah minimal itu harus tambah. Ntar lagi saya tambah tuh sih, insya Allah. Karena robot yang berjalan di tempat saya itu puluhan robot lagi berjalan, hampir 40 robot. Jadi kalau orang-orang itu lagi hijau take profit, itu langsung otomatis robot saya diberhentikan pasti. Contoh kayak gini kan. Nah ini nih 1, 2, 3, 4. Nah kita tengok saldo. Saldo masih 50. Ini cepat nih habis, Bang. Cepat banget. Karena kita bisa lihat di history. Dia motongnya nggak nanggung-nanggung. Nggak ada manusiawi juga si AI robot ini. Kalau Ablanya dengar sakit hati pasti. Waduh, sekali dia potong robot ini $2, $1,8, 0,7. Dia potong. Ini yang enaknya kalau kita bermain di posisi account nomor 2. Dan di atas adalah diamond, otomatis kita makan dari ini 70% semuanya. Itulah kemarin aku bilang, susunlah jaringan kita itu benar-benar dulu. Jadi kita bermainnya bukan di atas tetapi di bawah kita. Kita sendiri trading, keuntungan juga ke kita. Oke? Oke, Bang Awekan. Terima kasih, Bang. Jawabannya. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hendrik. Kayaknya kita udah 2 jam berjalan. Betul. Kita rasa kita cukup dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan besok siang di waktu yang sama. Kita ketemu lagi, teman-teman semua, di channel yang sama. Saya dan Pak Hendrik mengucapkan terima kasih. Mungkin sebelum kita pisah, Pak Hendrik ada sampaikan kata-kata lain? Ya, saya cuman bisa berkata, bukalah grup sendiri, buatlah Zoom meeting sendiri, ajarin teman-teman yang lain bagaimana profit di saat kita membeli di pucuk, di saat kita membeli di tengah, dan di saat kita membeli di dasar. Kenapa? Karena teman profit, kita juga dapat profit. Inilah jangan disia-siakan momentum yang ada. Karena teman-teman udah mendapat posisi teman-teman yang sesuainya di saat gratisan kemarin. Itu satu. Kedua, kalau saya ada salah kata, sakit hati, dan apa segala macam, harap itu adalah sama-sama kita nih kayak saudara dan adik-beradik, dan saya minta maaf. Itu bukan dari kesalahan saya untuk apapun perubahan dari robot. Itu kita juga menjalankan sistem yang sama, dan saya memandang di sini adalah uang. Kalau tidak ada uang, kalau orang bilang tiada uang, tiada masalah. Tapi masalah itu datangnya kalau tiada uang. Jadi kita harus pikir, uang adalah paling penting saat PPKM gini, teman-teman. Oke? Assalamualaikum. Oke, kok. Terima kasih, Pak Hendrik. Teman-teman semua yang juga ikut bersama kita, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu besok. Selamat siang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.